Hanya karena saya menolak mencuci piring menggantikan adik ipar, ibu mertua, langsung mengusir saya dari rumah. 7 hari kemudian, suami saya menelepon dan bertanya, "Kamu sudah sadar akan kesalahanmu?" Saya hanya tersenyum, "Rumahnya sudah saya jual, mulai sekarang kalian cari tempat tinggal sendiri ya." Seluruh keluarga itu terdiam kaku. Malam itu, di meja makan keluarga suami saya ada 11 orang. Selain bapak dan ibu, mertua, saya dan suami, serta adik iparnya yang bernama Tiara, ada juga keluarga, besan dari pihak suami Tiara yang datang berkunjung dari Malang ke Surabaya. Ibu mertua saya, Ibu Lita, bilang ini adalah makan malam syukuran karena Tiara baru saja diangkat menjadi kepala bagian akuntansi di perusahaannya. Tapi dari jam 3 sore sampai semua orang duduk di meja makan, hanya saya sendirian yang sibuk di dapur yang panasnya minta ampun. Nama saya Fania Putri, 32 tahun, bekerja sebagai desainer interior lepas di Surabaya. Saya sudah menikah dengan Hendra selama 4 tahun. Di mata keluarga besar suami, saya adalah perempuan pendiam, penurut, penghasilannya tidak jelas berapa. Hanya tahu sepanjang tahun, duduk di depan komputer dan tetap harus menyiapkan 3 kali makan untuk seluruh anggota keluarga. Sore itu, saya memasak 8 hidangan. Ada lumpia udang, ikan gurame kukus, ayam panggang bumbu rujak, mie goreng seafood, sup kimlo, salad ubur-ubur, sapi, lada hitam, dan es selasih. Saat mengangkat panci sup, pergelangan tangan kanan, saya terciprat air mendidih hingga melepuh merah. Saya hanya sempat menyiramnya dengan air dingin lalu membalutnya dengan kain tipis. Karena di ruang tamu, ibu mertua terus memanggil, "Fania, mana air minumnya? Fania, bawa mangkuk kecil, ke sini. Vania, kok ikan guramenya belum keluar?" Suami saya duduk di ruang tamu minum es sirup bersama adik ipar laki-lakinya, sambil mengobrol soal sepak bola. Dia tidak melangkah ke dapur sedikit pun meski paginya dia sudah berjanji akan membantu saya menyambut tamu. Makan malam berlangsung hampir 2 jam, semua orang makan dengan gembira, sementara saya hanya sempat makan beberapa suap nasi dingin di dapur. Ketika para tamu meletakkan sumpit, meja berantakan oleh piring, mangkuk, duri, ikan, tisu, dan tumpahan kuah sup. Tiara berdiri, meletakkan mangkuknya yang baru setengah dihabiskan ke atas meja lalu mengusap perutnya. Aku agak pusing, mungkin karena belakangan ini terlalu banyak kerja. Ibu mertua saya langsung menarik kursi agar putrinya bisa duduk. "Kamu istirahat saja, urusan rumah biar kakak iparmu yang kerjakan." Tiara menoleh menatap saya, suaranya manis seperti madu. "Mbak Vania, tolong, cucikan piringku ya, aku baru saja menicure. Kalau kelamaan kena air nanti, rusak." Saya menatap kedua tangan saya, pergelangan tangan kanan masih terasa perih, terbakar. Jari telunjuk kiri teriris pisau sore tadi, plesternya sudah merembes darah. Saya berusaha menjaga nada suara tetap tenang. "Hari ini tangan Mbak luka, bakar dan teriris. Tiara bantu Mbak bilas piring, dan Mas Hendra tolong masukkan ke dishwasher, mesin pencuci piring ya." Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi hening. Ibu Lita yang tadinya tertawa-tawa dengan besan, langsung meletakkan cangkir tehnya dengan keras. "Sejak kapan di rumah ini laki-laki harus masuk dapur cuci piring?" Saya menjawab, "Mesin cuci piring cuma perlu disusun barangnya ke dalam, Bu. Tangan saya sakit, saya tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian." Ibu Lita berdiri mendadak. "Cuma beberapa piring saja kamu bertingkah seolah tanganmu patah. Orang jauh-jauh dari Malang ke sini itu tamu. Tiara sudah capek, kerja seminggu penuh. Kamu sebagai kakak ipar bantu dia sehari saja apa ruginya?" Saya menoleh ke arah Hendra, dia sedang menunduk menatap layar ponsel, pura-pura tidak mendengar. "Mas Hendra, bisa bantu aku sebentar?" Dia mendongak dengan wajah kesal. "Kamu ngalah saja sama ibu, di rumah lagi ada tamu, jangan bikin suasana jadi nggak enak." Satu kalimat yang diucapkan dengan sangat pelan, tapi jatuh ke hati saya seberat batu. Selama 4 tahun menjadi menantu, setiap kali ibunya bicara keterlaluan, dia selalu menyuruh saya mengalah. Ketika ibunya sembarangan membuka lemari dan mengambil uang saya, dia menyuruh saya mengalah. Ketika ibunya memamerkan perhiasan peninggalan almarhumah ibu kandung saya kepada kerabatnya, dia menyuruh mengalah. Ketika ibunya memaksa saya berhenti kerja untuk merawat bapak mertua setelah operasi, padahal Tiara tinggal tak sampai 3 kilometer dari rumah, dia tetap menyuruh saya mengalah. Saya sudah mengalah sampai pada titik di mana terkadang melihat diri sendiri di cermin. Saya tidak lagi mengenali siapa perempuan yang dulunya mandiri, bisa beli rumah sendiri, dan membangun karirnya sendiri ini. Ibu Lita melangkah mendekati saya. "Kamu jangan mentang-mentang bisa cari uang, sedikit lalu berani sombong. Kamu menginjakan kaki di rumah keluarga Pratama ini, makan dari rumah ini, tinggal di rumah ini,
kamu harus tahu kewajibanmu. Saya mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah 3 lantai di kawasan jalan. Darmo ini, mulai dari set meja kursi, sistem pencahayaan, kitchen set, hingga biaya perbaikan atap tahun lalu, hampir semuanya saya yang bayar. Tapi dari ucapan ibu mertua, saya hanyalah orang yang menumpang hidup. Dia melanjutkan, lagi pula, apartemen di Pakuwon Indah yang sedang kamu sewakan, itu, cepat atau lambat harus diberikan untuk keluarga Tiara. Dia mau melahirkan, butuh tempat tinggal dekat sekolah yang bagus. Kamu dan Hendra di sini kan tidak kekurangan apa-apa. Saya tertegun. Tiara juga sempat terdiam sesaat, tapi dia menunduk merapikan gaunnya, sama sekali tidak menyangkal. Apartemen itu adalah aset yang dibelikan oleh orang tua saya sebelum mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Sertifikatnya murni atas nama saya. 4 tahun ini, saya menyewakannya untuk membayar biaya rumah sakit dan obat-obatan bapak mertua. Belum pernah sekalipun, saya bilang akan memberikannya kepada siapapun. Saya bertanya pelan, ibu baru saja bilang akan memberikan apartemenku kepada Tiara? Ibu Lita bersedekap, keluarga sendiri kenapa harus perhitungan? Tiara itu, adikmu, nanti kalau dia sudah mapan, dia pasti berterima kasih padamu. Saya beralih menatap suami. Mas tahu soal ini? Hendra menghindari tatapan saya. Ibu cuma baru merundingkannya saja. Kamu, jangan terlalu tegang. Merundingkan asetku tanpa perlu bertanya padaku, Vania, di rumah lagi ada tamu. Tamu lagi, demi menjaga muka keluarga Pratama lagi. Lagi-lagi saya harus menelan, semuanya agar orang lain bisa senang. Saya melepaskan celemek yang berlumuran. Minyak, melipatnya rapi dan meletakkannya di atas meja. Hari ini saya tidak akan mencuci piring. Ibu mertua saya melotot, coba ulangi ucapanmu. Tangan saya sedang luka, siapa yang makan silakan ikut membereskan. Saya tidak mau cuci piring, suara Ibu Lita menggelegar nyaring. Kalau tidak mau kerja, angkat kaki dari rumahku. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Bapak mertua saya, Bapak Budi, terbatuk pelan, lalu menunduk. Tiara duduk diam, matanya melirik cepat ke arah tas tangan saya. Adik ipar laki-laki pura-pura menggendong anaknya ke balkon. Keluarga besan, duduk mematung, tak ada yang berani menengahi. Saya menatap suami saya. Andai saja saat itu dia berdiri dan mengucapkan satu kalimat bahwa istrinya sedang terluka, bahwa ini juga rumah istrinya. Mungkin, segalanya akan berbeda, tapi Hendra hanya mengerutkan kening. Kamu ke kamar, saja istirahat, besok kita bicarakan lagi. Ibu mertua saya tertawa sinis, tidak perlu nunggu besok. Kalau dia hebat, suruh dia pergi malam ini juga. Bawa semua barangnya keluar dari rumahku, biar kita lihat bisa bertahan berapa hari dia di luar sana. Setelah berkata begitu, dia langsung naik ke lantai 2. Tak sampai 5 menit kemudian, pakaian dan barang-barang pribadi saya dilemparkan dari tangga. Sebotol parfum pecah di anak tangga marmer, aromanya yang lembut, menyebar. Itu parfum yang pernah dibelikan Hendra saat peringatan 1 tahun pernikahan kami. Ibu Lita menenteng koper kecil saya, melemparkannya ke kaki saya. Pergi sana, kalau sudah sadar kesalahanmu, baru pulang dan berlutut minta maaf. Saya menunduk memungut barang-barang saya satu persatu. Sweater saya tersangkut, di pinggiran tangga, robek memanjang. Bingkai foto pernikahan kami jatuh, kacanya retak tepat membelah wajah Hendra. Suami saya tetap berdiri di sana, tidak menahan saya, tidak membantu memungut apapun. Saya menutup resleting koper, berdiri menatap pria yang sudah hidup bersama saya selama 4 tahun ini. Apa ada yang ingin kamu katakan, Mas? Dia menghela napas. Kamu nginap di rumah temanmu saja beberapa hari. Kalau ibu sudah reda marahnya, nanti aku telepon. Saya mengangguk. Pada detik itu, sesuatu dalam diri saya tidak hancur meledak. Ia hanya mati secara diam-diam. Saya menarik koper keluar pintu. Angin akhir, November dari jalanan berhembus dingin menusuk tulang. Di belakang saya, ibu mertua masih berteriak, ingat, tinggalkan kunci apartemenmu. Akhir pekan ini, Tiara dan suaminya mau ngecek rumah. Saya berhenti melangkah, menoleh menatapnya. Kunci apa? Ibu Lita tersenyum miring. Kunci apartemen Pakuwon. Hendra sudah memberikan fotokopi dokumennya padaku. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Saya menoleh pada suami saya, wajahnya seketika pucat pasi. 3 hari yang lalu, dia sempat meminjam map dokumen apartemen, beralasan bank butuh salinan untuk membuktikan kemampuan finansial demi sebuah proyek di perusahaannya. Saya percaya padanya dan memberikannya. Ternyata, tidak ada bank manapun. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya hanya menarik koper berjalan keluar, menutup pintu di belakang saya. Malam itu saya pergi ke rumah kecil milik Laras, sahabat saya sejak kuliah. Begitu membuka pintu dan melihat pergelangan tangan saya yang melepuh serta koper yang rusak resletingnya, Laras langsung menarik saya masuk. Dia mukul kamu? Tidak. Lalu kenapa? Aku tidak mau cuci piring.
Laras menatap saya tak mengerti. Aku menolak mencuci piring menggantikan adik iparku, makanya ibu mertuaku mengusirku. Laras terdiam beberapa detik, lalu menarik saya duduk di sofa. Dia tidak menghibur saya, juga tidak menyuruh saya bersabar demi keluarga. Laras hanya mengambil kotak P3K dan dengan lembut membuka kain yang membalut tangan saya. Saat melihat luka bakar itu, matanya memerah. "Fania, kamu masih niat kembali ke sana?" Belum sempat saya menjawab, ponsel saya bergetar. Pesan dari Hendra, "Ibu masih sangat marah. Jangan perbesar masalah ini. Akhir pekan nanti berikan kunci apartemen agar Tiara bisa lihat-lihat, lalu pulanglah dan minta maaf pada ibu, nanti aku yang bantu bicara untukmu." Tepat setelah itu, sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Selamat malam, Ibu Fania, saya Haryanto, analis kredit dari Bank Bina Sukses. Saya perlu memverifikasi dokumen pinjaman senilai 2 miliar atas nama Bapak Hendra Pratama. Jaminan yang diajukan adalah apartemen atas nama ibu. Besok pagi apakah ibu bisa datang ke bank untuk menandatangani dokumen tambahan?" Saya membaca barisan kalimat itu berulang kali, tangan saya menjadi sedingin es. Hendra tidak hanya berencana memberikan apartemen saya kepada adiknya, dia juga diam-diam menggunakannya sebagai jaminan pinjaman 2 miliar. Saya menatap Laras, suara saya parau. "Besok, temani aku ke bank." Laras mendongak. "Kamu mau ngapain?" Saya membuka kontak, menelepon pengacara yang dulu membantu mengurus warisan orang tua saya. "Pertama-tama, aku harus tahu suamiku sudah memakai namaku untuk melakukan apa saja." Di luar jendela, lampu kota Surabaya berkelap-kelip. Kendaraan masih lalu lalang di jalanan. Tampak biasa saja, seolah hidup saya tidak baru saja terbalik ke halaman yang sepenuhnya baru. Saya tidak tahu bahwa di dalam tumpukan dokumen pinjaman 2 miliar itu, ada sebuah tanda tangan atas nama saya. Tanda tangan yang belum pernah saya bubuhkan. Dan justru tanda tangan palsu itulah yang akan membuka rahasia yang membuat seluruh keluarga suamiku harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Pesan dari pegawai bank terus terngiang, di kepala seperti jarum yang menusuk berulang kali. Saya ingat betul, selama 4 tahun menikah, tidak pernah sekalipun saya menandatangani surat gadai atau jaminan apapun. Apartemen di Pakuwon adalah warisan orang tua sebelum meninggal. Saya selalu menyimpan semua dokumennya di brankas kecil di ruang kerja. Bahkan Hendra pun belum pernah menanyakannya. Sampai 3 hari yang lalu, saya mengecek kembali obrolan antara saya dan suami. Dia sendiri yang bilang perusahaannya butuh fotokopi profil aset untuk melengkapi kemampuan finansial. Saya bahkan dengan hati-hati bertanya apakah saya perlu ikut. Dia bilang hanya butuh salinannya, beberapa jam lagi akan dikembalikan. Saat itu saya sama sekali tidak curiga. Sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata setiap kata dan kalimatnya sudah dipersiapkan dengan matang. Keesokan paginya, Laras menyetir mengantar saya ke Bank Bina Sukses. Yang menyambut kami adalah Pak Haryanto, analis kredit yang mengirim pesan semalam. Setelah mengonfirmasi KTP saya, dia membuka laptop dan menatap saya dengan terkejut. "Ibu benar-benar belum pernah menandatangani dokumen ini?" Saya menggeleng. Saya bahkan belum pernah menginjakan kaki ke sini. Pak Haryanto ragu-ragu sejenak lalu berdiri menutup pintu ruang pertemuan. "Sebenarnya kemarin saya menghubungi ibu karena melihat ada yang janggal. Tanda tangan di perjanjian kredit dan spesimen tanda tangan saat pembukaan rekening, ibu agak berbeda. Sesuai prosedur, kami harus verifikasi ulang." Satu map dokumen diletakkan di hadapan saya. Saya membalik setiap halamannya. Di halaman terakhir, jantung saya seakan berhenti berdetak. Tepat di bawah kolom pihak pemberi jaminan, nama saya tertulis dengan tanda tangan yang sangat jelas. Goresannya mirip, tapi itu bukan tanda tangan saya. Saya menyodorkan perjanjian itu kepada Laras. "Coba kamu lihat." Laras hanya butuh beberapa detik untuk mengenalinya. "Huruf V milikmu selalu ditarik panjang ke kanan, yang ini lebih pendek." Pak Haryanto mengangguk. "Benar. Bagian legal kami juga menyadari hal itu, makanya dana belum dicairkan." Saya menghela napas lega, setidaknya uang 2 miliar itu belum ditarik dari bank. "Saya ingin tahu siapa yang menyerahkan dokumen ini." Pak Haryanto membuka riwayat transaksi. Dokumen ini diserahkan langsung oleh suami ibu, Bapak Hendra Pratama. Dia bilang ibu sedang sibuk dengan proyek desain, jadi sudah menandatangani seluruh berkas di rumah. Saya tersenyum getir. Ternyata suamiku tidak hanya membohongiku, tapi dengan tenang memalsukan tanda tangan istrinya di depan orang lain. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Ibu mertua saya membiarkannya berdering. Panggilan kedua, lalu panggilan ketiga. Akhirnya dia mengirim pesan. "Sore ini pulang dan masak. Jangan ngambek terus." Saya menatap layar cukup lama, lalu menghapus pesan itu. Laras menoleh. "Enggak,
Dijawab, sejak kemarin, aku sudah tidak punya rumah untuk pulang. Pak Haryanto memberikan selembar kertas. Jika ibu mengonfirmasi ini tanda, tangan palsu, bank akan menghentikan seluruh proses pencairan. Namun, ini bisa memicu perselisihan hukum antara ibu dan pihak yang menyerahkan dokumen. Saya terima. Saya menandatangani berita acara konfirmasi itu. Begitu pena terangkat dari kertas, saya tahu saya telah melangkah ke jalan yang berbeda. Jalan yang tak lagi menyisakan tempat untuk sebuah pengorbanan yang sia-sia. Keluar dari bank, pengacara Kusuma sudah menunggu di kedai kopi seberang jalan. Beliau memeriksa salinan dokumen, dan hanya menanyakan satu hal. Kamu masih pegang sertifikat aslinya? Masih. Bagus. Jangan serahkan ke siapapun. Mulai sekarang, semua pembicaraan dengan suami atau keluarga suamimu harus direkam. Saya mengangguk. Beliau melanjutkan, kalau benar ada pemalsuan tanda tangan, ini bukan lagi masalah rumah tangga. Kata-kata itu membuat bulu kuduk saya merinding. Lebih dari 1 jam kemudian, saya kembali ke rumah Laras dan ponsel saya berbunyi lagi. Kali ini dari Hendra. Saya mengangkatnya. Kamu di mana? Nggak, ada masalah, kan? Ibu masih marah banget, kamu pulang minta maaf saja urusannya, Kielar. Saya tertawa. Mas, kamu tahu pagi ini aku kemana? Di seberang telepon, mendadak sunyi. Aku ke bank. Keheningan di seberang sana terasa begitu mencekam. Saya bisa mendengar dengan jelas suara dia menarik napas dalam-dalam. Bang, apa? Bang Bina sukses. Diam beberapa detik, lalu dia berusaha menjaga suaranya tetap normal. Ngapain kamu ke sana? Tanya soal pinjaman 2 miliar. Hendra tak bersuara lagi. Saya bertanya pelan, Mas mau cerita sendiri, atau polisi yang menanyakannya padamu? Fania, dengerin penjelasanku. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, kamu mau kasih penjelasan ke aku cuma mau pinjam sebentar, kalau invoice proyek cair, langsung aku lunasi. Kenapa harus memalsukan tanda tanganku? Dia tidak menjawab, saya melanjutkan, kamu mau menggadaikan apartemenku. Kalau proyekmu gagal, terus bagaimana? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Aku dipaksa. Siapa yang memaksa? Ibu. Saya tertawa terbahak-bahak. Jawaban yang sangat familiar. 4 tahun ini, apa pun yang terjadi, yang selalu bertanggung jawab adalah ibunya. Sementara dia, selamanya hanya anak berbakti yang tak berdaya. Hendra, mulai sekarang jangan hubungi aku lagi. Fania, semua yang perlu dibicarakan, pengacaraku yang akan menyampaikannya padamu. Saya memutus panggilan. Laras yang duduk di hadapan saya meletakkan secangkir teh panas. Kamu masih cinta sama dia? Saya menatap permukaan air yang mengepulkan uap. Dulu saya pikir akan bisa menjawabnya langsung, tapi ternyata tidak mudah. Cinta tidak hilang dalam semalam, ia mati perlahan-lahan demi sedikit setelah kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin hari ini, percikan terakhirnya sudah benar-benar padam. Sore itu saya kembali ke apartemen Pakuwon untuk mengecek dokumen. Begitu masuk lobi, resepsionis memanggil saya. Bu Fania, tadi pagi ada pria mengaku suami. Ibu menghadap manajemen gedung minta tambahan kartu akses penghuni. Namanya Pak Hendra. Ya, saya tidak setuju. Resepsionis mengangguk. Syukurlah kami belum keluarkan. Tapi ada satu hal lagi, Bu. 2 hari lalu, ibu mertua ibu dan seorang wanita muda datang meninjau apartemen cukup lama. Mereka bahkan mengukur ruangan, katanya mau segera pindahan. Saya mengepalkan tangan. Ternyata mereka sudah menganggap apartemen itu milik. Mereka bahkan sebelum mengusir saya, tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk meminta izin pemilik sahnya. Malam harinya, saat saya baru saja mengunci apartemen untuk pulang, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lobi. Yang turun bukan Hendra, melainkan pria berusia sekitar 50-an berjas hitam. Dia menatap saya beberapa detik lalu, menyodorkan kartu nama dengan sopan. Saya Darmawan, Direktur Utama Dharma Wangsa Group. Saya belum pernah bertemu orang ini. Dia melanjutkan, saya datang karena pinjaman 2 miliar suami Anda. Saya mengerutkan kening. Saya tidak kenal Anda. Tidak apa-apa. Dia menatap lurus ke mata saya. Tapi jika Anda tidak mau membantu, yang harus menanggung akibat kali ini, mungkin bukan cuma keluarga suami Anda. Setelah berkata begitu, dia berbalik naik ke mobil. Sedan itu melaju hilang di balik gerbang apartemen, meninggalkan saya berdiri terpaku di halaman yang mulai diterangi lampu malam. Saya punya firasat, di balik pinjaman 2 miliar ini ada rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa saya bayangkan. Saya berdiri cukup lama di lobi apartemen. Kartu nama di tangan saya hanya berisi 3 baris. Darmawan, Direktur Utama Dharma Wangsa Group, beserta nomor ponsel pribadinya. Tidak ada penjelasan lain, tapi kalimat terakhirnya membuat
Dada saya berdesir penuh firasat buruk. Laras menelepon tepat sebelum saya masuk ke mobil. Kamu di mana? Di Pakuwon. Pulang sekarang, pengacara Kusuma sudah menunggu. 20 menit kemudian, kami bertiga duduk di ruang tamu Laras. Saya meletakkan kartu nama itu di atas meja. Pengacara Kusuma mengambilnya, matanya langsung berubah. Kamu benar-benar ditemui orang ini? Malam ini. Dia bicara soal utang 2 miliar. Beliau terdiam sejenak lalu bertanya, apa dia memintamu menandatangani sesuatu? Tidak, hanya bilang kalau saya tidak bantu, yang kena imbasnya bukan cuma keluarga suamiku. Pengacara Kusuma bersandar di kursi. Dharma Wangsa Group itu perusahaan real estate besar. Belakangan ini mereka sedang membangun perumahan elit di Sidoarjo, tapi ku dengar arus kas mereka sedang macet. Kalau Hendra meminjam uang untuk proyek yang melibatkan mereka, urusannya tidak sederhana. Laras mengernyit. Maksud Om, Hendra cuma perantara? Sangat mungkin. Saya terdiam. Tiba-tiba saya teringat banyak detail yang selama setengah tahun terakhir terasa tak bermakna. Hendra terus pulang larut malam, kadang jam 3 pagi. Tiap kali ditanya, dia cuma bilang perusahaan sedang garap proyek besar. Bahkan dia menjual mobil kesayangannya dengan alasan mau ganti baru. Dulu saya kasihan melihatnya stres kerja, ternyata di balik itu ada tumpukan masalah yang sama sekali tidak saya ketahui. Pengacara Kusuma menatap saya. Mulai sekarang kamu harus siap mental, mungkin akan ada pihak yang menekanmu. Benar saja, keesokan paginya tekanan itu datang. Jam 8 tepat, bel rumah Laras berbunyi tanpa henti. Saat pintu dibuka, ibu mertua saya, Hendra, dan Tiara berdiri di luar. Ibu Lita begitu melihat saya langsung menyerobot masuk. Kamu, hebat ya, berani bikin kacau di bank. Saya menutup pintu dengan tenang. Ini rumah temanku, ibu pelankan suara. Pelankan apanya? Kamu mau bikin anakku mati, ha? Hendra menarik tangan ibunya. Bu, sudah. Ibu Lita menepis tangannya. Kamu tahu tidak gara-gara kamu menekan konfirmasi itu, bank batal mencairkan uang, kontrak perusahaan, suamimu bisa hangus. Saya menatap lurus ke matanya. Apa ibu tahu memalsukan tanda tangan itu? Pelanggaran hukum? Dia tertegun sejenak, namun dengan cepat kembali garang. Keluarga sendiri pelanggaran hukum apa? Tidak ada asetmu yang hilang, cuma dipinjam beberapa bulan nanti juga dibalikin. Saya bertanya sekali lagi, kenapa kalian mengambil hartaku tanpa bertanya padaku? Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba Tiara melangkah maju. Mbak Fania, Mas Hendra, kan belum cerai? Jadi aku panggil Mbak saja ya. Dia menggigit bibir. Sebenarnya aku juga baru tahu soal ini. Saya tertawa. Oh, jadi waktu ibu mengumumkan apartemenku akan diberikan padamu untuk ditinggali, kamu juga baru tahu? Tiara menunduk keheningannya menjadi jawaban. Ibu Lita melihat putrinya disudutkan langsung naik pitam. Kamu jangan nindas, adikmu. Apartemen itu toh cepat atau lambat jadi harta gono gini kalian. Pengacara Kusuma melangkah keluar dari ruangan dalam, berkata dengan tenang, maaf Bu, secara hukum itu adalah harta bawaan sebelum nikah milik Ibu Fania, bukan harta gono gini. Mendengar kata hukum, wajah Hendra pucat. Dia menatap saya dengan tatapan tak berdaya campur menyesal. Fania, aku mohon padamu. Kamu mau ngomong apa? Beri aku waktu seminggu. 1 minggu untuk apa? Aku akan bereskan semuanya. Bereskan dengan cara terus menggadaikan asetku? Dia menggeleng. Tidak, aku akan ceritakan semuanya. Kalimat itu membuat Ibu Lita dan Tiara terkejut. Kamu ngomong sembarangan. Apa? Hendra menarik napas panjang. Bu, jangan ditutupi lagi. Ibu sudah terlanjur janji pada orang itu. Ibu Lita membentaknya, tutup mulutmu. Saya menyadari raut wajah Hendra saat ini sama sekali berbeda. Bukan lagi pria yang cuma bisa menunduk. Mungkin setelah bank menghentikan pinjaman, dia juga sadar situasinya sudah di luar kendali. Hendra menatap saya, sebenarnya utang 2 miliar itu bukan untuk investasi perusahaanku. Saya terpaku. Lalu untuk apa? Sebelum dia menjawab, ponsel Ibu Lita berdering nyaring. Dia melihat layarnya, wajahnya langsung pasi. Dari seberang telepon terdengar suara keras yang bisa saya tangkap beberapa kalimat. Keluarga Anda mau selesaikan bagaimana? Kami tidak bisa menunggu lagi. Ibu Lita panik. Saya sedang usahakan. 3 hari lagi. Kalau tidak ada uang, kami siap dituntut. Panggilan berakhir. Saya menatapnya. Siapa? Dia tak menjawab. Hendra memejamkan mata. Itu pihak penjual tanah. Saya mengernyit. Jual tanah? Hendra mengangguk. Lebih dari 6 bulan lalu, ibu menandatangani perjanjian. Uang muka pembelian lahan pesisir di Tuban. Saya membeku. Ibu dapat uang dari mana? Belum ada uangnya. Hendra tersenyum kecut. Ibu pikir asal bisa pakai apartemenmu untuk pinjam 2 miliar, diputarkan modal beberapa bulan,
lalu tanah itu dijual lagi pasti akan untung besar. Laras tak tahan untuk tidak menyela, spekulan. Hendra mengangguk. Dari awal, ibu yakin harga tanah di sana bakal naik karena isu proyek tol, tapi pasarnya malah mandek. Penjual minta pelunasan tepat waktu, kalau tidak uang mukanya yang hampir 600 juta akan hangus total. Saya menoleh pada Ibu Lita. Jadi karena itu ibu mau memakai apartemenku untuk menyelamatkan judi tanah ini? Ibu Lita menunduk, tiba-tiba menangis. Ibu juga, cuma pengen anak cucu kelak hidupnya nggak susah. Asetku bukan alat untuk ibu bertaruh. Dia mendongak, matanya merah. Ibu tahu ibu salah. Itu pertama kalinya dalam 4 tahun saya mendengarnya mengucapkan kata salah. Namun yang lebih mengejutkan adalah Hendra menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Ibu, belum cerita semuanya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hendra menatap saya dengan suara serak. Uang muka 600 juta itu. Bukan uang ibu, firasat buruk menyergapku. Uang siapa? Dia menunduk. Itu uang hasil jual, tanah warisan keluarga besar peninggalan kakek di Mojokerto. Ibu Lita melompat. Kamu diam. Hendra terus bicara. Ibu yang jual dan merahasiakannya dari semua, paman dan bibi. Proses balik nama sudah selesai 2 bulan lalu. Kalau masalah, ini bocor. Ponsel saya berbunyi memotong ucapannya. Nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya, terdengar suara pria tua. Apakah ini dengan Nakfania? Iya, saya Paman, Surya, kakak kandung dari bapak mertuamu. Saya baru dengar kamu sedang sewa, pengacara. Paman memegang beberapa dokumen penting soal tanah warisan keluarga kita. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, sore ini datanglah ke rumah pusaka, keluarga di Mojokerto. Ada rahasia yang bahkan Hendra pun belum tahu. Saya belum sempat menjawab saat Hendra mendekat tegang. Siapa yang telepon? Saya mematikan layar ponsel. Pamanmu. Wajah Ibu Lita berubah drastis. Dia bilang apa? Menyuruhku ke rumah pusaka di Mojokerto. Katanya ada dokumen soal tanah warisan. Ibu Lita menerjang maju, hendak merampas ponsel dari tangan saya, tapi Laras lebih cepat dan berdiri menghalangi. Ibu tolong tenang, ini bukan rumah ibu. Ibu Lita gemetar marah. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga kami. Saya menatapnya. Ibu sendiri yang menyeretku ke urusan ini saat memalsukan tanda tanganku. Hendra mengepalkan tangan. Fania, jangan pergi. Kenapa? Paman Surya itu, orangnya licik. Nggak sesederhana yang kamu pikir. Aku nggak peduli dia orang. Macam apa? Aku cuma mau kebenaran. Hendra memelankan suaranya. Fania, urusan tanah warisan itu menyangkut harga diri keluarga besar. Kalau kamu muncul, orang-orang akan mengira kamu sengaja memojokkan ibu ke jalan buntu. Saya tertawa dingin. Yang jual tanah warisan? Ibumu, yang palsuin tanda tangan ibumu, yang menjaminkan apartemenku kamu, tapi, ujung-ujungnya aku yang dianggap memojokkan keluarga ke jalan buntu? Hendra tak bisa membalas. Pengacara Kusuma berdiri membereskan tas dokumennya. Kita harus berangkat, sekarang. Kalau memang ada dokumen, makin ditunda makin mudah dihancurkan. Mendengar itu, Ibu Lita panik. Tidak ada yang boleh pergi, dia menoleh pada anaknya. Hendra, tahan istrimu, saya menatap Hendra. Kamu mau menahanku dengan cara apa? Dia berdiri mematung. Setelah beberapa saat, dia melangkah mundur memberi jalan. Ibu Lita menatap, putranya tak percaya. Kamu beneran biarin dia pergi? Hendra menjawab serak. Bu, sudah terlanjur. Kami pun meninggalkan rumah Laras di bawah tatapan marah dan panik Ibu Lita. Di perjalanan menuju Mojokerto, hujan tiba-tiba turun deras. Sawah di kiri kanan, jalan tertutup kabut abu-abu, air hujan membentuk aliran panjang di kaca jendela. Saya duduk di belakang dengan hati yang berat. Belum genap 2 hari, pernikahan 4 tahun saya telah mengelupas dan memperlihatkan terlalu banyak lapisan kepalsuan. Saya pikir diusir gara-gara cuci piring adalah hal terburuk, ternyata itu baru pintu pertamanya. Rumah joglo pusaka keluarga Pratama terletak di ujung gang kecil di balik rimbunnya pohon jambu dan mangga. Saat kami tiba, di halaman sudah terparkir 4 sepeda motor dan sebuah mobil pickup. Yang memanggil saya adalah Pak Surya, kakak kandung bapak mertua saya, usianya sekitar 60-an, kurus dan berwajah tegas. Begitu melihat saya, dia tidak banyak basa-basi dan langsung mengarahkan kami ke pendopo samping. Di atas meja jati, tua sudah ada setumpuk map. Pak Surya menatap pengacara Kusuma lalu berkata, saya tahu Fania terseret dalam hal ini. Saya juga tahu apartemennya mau digadaikan. Saya bertanya, Paman tahu. Dari kapan? 3 hari yang lalu, orang yang beli tanah itu meneleponku. Beliau menyodorkan sebuah dokumen. Ini akta jual beli tanah warisan keluarga. Saya mengambilnya.
Pihak penjual tertulis nama bapak mertua saya dan Ibu Lita, pihak pembeli bernama Darmawan. Jantung saya tersentak. Darmawan. Pak Surya, mengangguk. Benar. Direktur Utama Dharma Wangsa Group. Saya langsung teringat pada pria berjas hitam yang menemui saya di lobi apartemen. Pengacara Kusuma membolak-balik halaman yang berisi banyak tanda tangan, keluarga, tanda tangannya palsu semua. Ruangan menjadi sunyi. Pak Surya mengambil map lain yang berisi fotokopi KTP paman dan bibi lainnya serta kertas-kertas bertanda tangan. Beberapa bulan lalu, Lita minta KTP semua orang, beralasan mau ngurus izin renovasi rumah pusaka. Semua percaya. Setelah itu dia menyewa notaris bodong untuk memalsukan persetujuan ahli waris agar syarat jual beli terpenuhi. Tangan saya terasa dingin. Bapak mertua tahu soal ini? Pak Surya terdiam. Keheningan itu membuat saya paham bahwa jawabannya tak sederhana. Akhirnya, beliau berkata, adikku tahu. Saya mendongak. Bapak ikut terlibat? Dia menandatanganinya secara sadar. Saya teringat sosok bapak mertua yang diam saja saat makan malam, tak pernah membela saya, tapi juga tak pernah terang-terangan memaki. Saya pikir dia lemah, tak disangka dia adalah bagian dari rencana ini. Pak Surya melanjutkan, mereka menjual lahan itu seharga 3 miliar, menerima panjar 600 juta. Sisanya akan dilunasi setelah balik nama selesai. Lalu, kenapa sekarang butuh pinjaman 2 miliar lagi? Karena tanah itu berstatus sengketa. Pengacara Kusuma mendongak. Sengketa apa? Pak Surya mengeluarkan peta BPN. Lama. Sebagian tanah warisan itu masuk zona merah pelebaran jalan kabupaten. Nilai aslinya jauh di bawah harga jual. Pembelinya tahu dokumennya cacat dan merasa ditipu, jadi dia minta uang panjarnya dikembalikan utuh plus ganti rugi 2 kali lipat. Saya langsung paham. Artinya Ibu Lita harus bayar ganti rugi 1,2 miliar. Belum selesai. Pak Surya menatap tajam ke arah saya. Di klausul perjanjian, jika pihak penjual menutupi sengketa hukum dan memalsukan dokumen, denda, penaltinya bertambah lagi jadi sekitar 2 miliar. Tepat senilai pinjaman yang akan diajukan Hendra pakai apartemen saya. Saya meremas kertas itu. Jadi Pak Darmawan menemuiku untuk memaksaku menalangi utang. Mereka tidak sepenuhnya benar. Sebuah suara terdengar dari pintu. Semua orang menoleh. Darmawan masuk, diikuti asisten mudanya yang membawa tas kerja. Beliau membetulkan letak kacamatanya. Maaf datang tanpa diundang, tapi saya rasa Ibu Fania harus mendengar versi lengkapnya. Pak Surya berdiri. Siapa yang suruh Anda masuk? Darmawan tak mengacuhkannya, menarik kursi di depan saya. Saya tidak butuh apartemen Anda. Lalu kenapa menemui saya? Karena suami Anda menawarkan kesepakatan lain. Dada saya sesak. Kesepakatan apa? Darmawan mengeluarkan surat pernyataan. Berstempel perusahaan. Hendra Pratama menawarkan 30% saham dari sebuah studio, desain atas nama Anda, sebagai jaminan penundaan pembayaran utang. Saya membeku. Saya tidak punya bisnis patungan dengan dia, tapi di profil perusahaan yang dia ajukan, Anda menjabat sebagai direktur kreatif dan pemilik brand. Laras menatap saya. Van, itu studio lamamu, kan? Saya mendadak teringat. 2 tahun lalu, Hendra pernah menyarankan memakai nama brand pribadi saya untuk mendirikan perusahaan desain. Katanya biar mudah dapat proyek. Saya menolaknya, mentah-mentah, dan mengira pembicaraan itu sudah selesai. Darmawan menyodorkan kertas itu. Pada surat izin usaha perdagangan, SIUP, nama perusahaannya adalah Fania Pratama Desain. Direktur utamanya Hendra Pratama, tapi pemegang saham terbesarnya adalah Fania Putri. Tanda tangan saya terpampang di lembar pengesahan. Lagi-lagi tanda tangan palsu. Telinga saya berdenging. Bukan hanya apartemen, Hendra secara diam-diam menggunakan nama dan reputasi saya untuk mendirikan perusahaan, meminjam uang, dan menciptakan liabilitas yang tidak saya ketahui sama sekali. Pengacara Kusuma memeriksa berkas itu. Berapa utang perusahaan ini, khusus ke Dharma Wangsa Group sekitar 1,5 miliar, ditambah utang supplier dan pajak. Darmawan menjawab. Saya bertanya pelan, totalnya? Minimal 3 miliar rupiah. Pendopo itu sunyi senyap hingga suara rintik hujan di genteng terdengar jelas. Saya duduk diam, merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik dada saya. Selama 4 tahun saya membiayai kebutuhan keluarga suamiku, merawat orang tuanya, mempercayainya tanpa syarat. Sementara dia, di belakangku, menggunakan nama, harta, dan profesiku untuk membangun perangkap. Tepat saat itu, terdengar rem mendadak di halaman. Ibu Lita menerobos masuk, disusul Hendra dan Tiara. Begitu melihat tumpukan dokumen di atas meja, Hendra terpaku. Saya mengambil siup itu dan berjalan ke arahnya. Ada berapa banyak lagi kebohongan yang belum kamu ceritakan padaku? Hendra, pucat pasi. Fania, aku bisa jelaskan.
Aku mendengarkan. Dia melirik ke sekeliling ruangan, bibirnya gemetar. Tapi yang bersuara justru, Tiara. Perempuan itu tiba-tiba menangis. Mbak, jangan salahkan Mas Hendra. Saya menoleh. Kamu tahu soal ini? Tiara memeluk erat tasnya. Perusahaan itu, Mas Hendra mendirikannya bukan untuk dirinya sendiri. Ibu Lita dan Hendra membentak bersamaan. Tiara, tersentak tapi tetap melanjutkan. Perusahaan itu didirikan untuk menutupi utang. Suamiku. Saya menatapnya tak percaya. Tiara terisak. Mas Tommy main kripto, ruginya sampai 2,5 miliar. Ibu takut keluarga suamiku tahu, jadi ibu menyuruh Mas Hendra pasang badan. Uang pinjaman, uang jual tanah warisan, sampai apartemen. Mbak Fania, semuanya buat menyelamatkan keluargaku. Ibu Lita mengangkat tangan hendak menampar putrinya, tapi Pak Surya menahannya. Saya menatap satu persatu wajah di hadapan saya. Ibu mertua, suami, adik ipar. Mereka berdiri berjejer dengan wajah panik, seperti orang-orang yang akhirnya diseret ke bawah terik matahari. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa hati ini membeku hingga ke intinya. Saya meletakkan dokumen itu di meja dan berkata pelan, mulai sekarang tak satu pun dari kalian diizinkan memakai nama saya lagi. Hendra maju. Fania, beri aku waktu 3 hari, saya mundur. Kamu sudah tidak punya 3 hari, saya berpaling ke pengacara Kusuma. Besok pagi, saya mau mengajukan laporan pidana, pemalsuan tanda tangan, sekaligus memblokir seluruh rekening yang terkait dengan perusahaan ini. Ibu Lita lemas dan merosot ke kursi. Hendra menatap saya dengan wajah pias. Di sisi lain, ponsel Darmawan bergetar. Dia mengangkatnya sebentar lalu menatap. Hendra pelan, sudah terlambat. Seseorang menguras habis rekening Fania Pratama, desain 10 menit yang lalu. Pernyataan Darmawan membekukan semua orang. Hendra menerjang maju. Bapak bilang, apa? Darmawan tak menjawab langsung, dia membuka ponsel dan menunjukkannya pada pengacara Kusuma. Layarnya menampilkan notifikasi mutasi dari Fania Pratama, desain. 3 kali transfer berturut-turut senilai lebih dari 1 miliar, masuk ke rekening pribadi. Pengacara Kusuma bertanya, rekening penerima atas nama siapa? Asisten Darmawan mengetik di laptop lalu menjawab, Tommy Kurniawan. Tiara yang berdiri di samping sontak limbung dan harus berpegangan pada kursi. Saya menatapnya. Itu, suamimu. Tiara tak menjawab. Wajahnya seputih kapas, bibirnya bergetar hebat. Reaksinya, sudah cukup menjelaskan semuanya. Ibu Lita bangkit, mencengkeram bahu putrinya. Tommy bawa kabur uangnya. Ngomong kamu? Tiara menangis keras. Aku nggak tahu, dia cuma pamit mau ketemu klien. Telepon anak itu sekarang. Tiara buru-buru mengambil ponsel. Panggilan pertama tak diangkat. Panggilan kedua dimatikan. Ketiga, nomornya sudah tidak aktif. Ibu Lita melepaskan Tiara dan ambruk ke kursi. Nggak mungkin, dia sudah janji sama ibu. Saya menatap Ibu Lita. Janji apa? Ibu Lita menunduk, sementara Tiara nyaris histeris. Mas Tommy bilang, asal ada modal suntikan lagi, dia bisa balik. Modal, katanya pasar kripto lagi mau naik bullish, cuma butuh nahan sebulan. Lagi. Mendengarnya membuat darah saya dingin. Setelah rugi 2,5 miliar, laki-laki itu masih nekat menaruh sisa uang jaminan ke perjudian koin digital. Tiara menutup wajahnya. Aku sudah melarangnya. Tapi Mas Tommy bilang kalau nggak ditebus, keluarga kita akan kehilangan segalanya. Laras tertawa sinis. Jadi keluarga kalian memutuskan merampok harta orang lain untuk dipakai taruhan suamimu? Aku tidak tahu kalau tanda tangan Mbak Vania dipalsukan. Saya menatapnya tajam. Tapi kamu tahu apartemenku diincar masuk dalam perhitungan. Tiara bungkam. Hujan di luar kembali turun. Di pendopo rumah pusaka ini, tetes air yang jatuh di genteng terdengar seperti ketukan palu godam. Darmawan berdiri. Saya akan suruh orang memblokir aliran dananya kalau belum terlambat. Tapi karena ini masuk ke rekening pribadi, kemungkinan besar uangnya sudah dipindahkan ke tempat lain. Hendra bertanya mendesak. Bapak bisa melacak Tommy? Darmawan memandangnya. Dingin. Perusahaan saya bukan kepolisian. Kalau Anda mau mencarinya, lapor polisi. Ibu Lita seketika menolak. Jangan lapor polisi. Semua menoleh padanya. Ibu Lita terengah-engah, panik. Kalau lapor polisi, beritanya bakal menyebar. Tiara punya anak kecil. Kalau Tommy ditangkap, gimana nasib anak istrinya? Saya tak lagi heran. Bahkan ketika uang mereka dirampok menantunya sendiri, yang ingin dilindungi ibu mertua saya tetaplah si pembuat masalah. Pengacara Kusuma menegaskan kata demi kata. Ibu harus paham ini penggelapan aset perusahaan. Uang lebih dari 1 miliar ini bukan masalah yang bisa ditutup rapat di ruang keluarga. Ibu Lita menatap saya, tiba-tiba memegang tangan saya. Fania, tolong bilang pengacaramu jangan lapor polisi. Toh nama perusahaannya, pakai namamu.
Anggap saja ini mutasi internal direksi. Saya menarik tangan, perusahaan itu pakai namaku tanpa izin, tanda tanganku dipalsukan. Tapi, kalau kamu yang mengakuinya, masalahnya bakal ringan. Ibu mertua menginginkan saya menerima beban utang 3 miliar dan menutupi penggelapan 1 miliar. Dia menangis. Ibu mohon padamu, ibu rela sujud di kakimu. Dia benar-benar akan berlutut, tapi saya melangkah mundur. Dulu saya pernah berharap ada harinya dia menyadari kesalahannya, berharap sepatah kata, maaf yang tulus. Tapi hari ini saya sadar, dia tak pernah menyesal telah menyakiti saya, dia cuma takut disuruh membayar harga perbuatannya. Hendra maju memapah ibunya. Bu, hentikan. Ibu Lita menoleh dan menampar putranya keras-keras. Gara-gara kamu. Kalau kamu ngurus pencairannya lebih cepat, uangnya sudah cair minggu lalu, nggak bakal sampai begini. Plak, suara, tamparan itu kering bergema. Pipi Hendra memerah. Dia tak melawan, hanya menatap ibunya dengan keletihan yang luar biasa. Sampai sekarang ibu masih mengira ini salahku karena gerakku lambat. Ibu Lita tercekat. Hendra melanjutkan, ibu jual tanah keluarga, maksa aku bikin perusahaan fiktif, maksa aku palsukan tanda tangan istriku. Ibu bilang semua ini cuma dipinjam mutar modal sebentar terus dibalikin. Sekarang Tommy bawa lari uangnya. Ibu masih mau Fania yang pasang badan? Kamu itu kakaknya. Kalau kamu nggak bantu adikmu, siapa lagi? Aku sudah menyelamatkannya selama 2 tahun. Kalimat itu mengejutkan saya. 2 tahun. Hendra memejamkan mata. Tommy mulai rugi main kripto sejak 2 tahun lalu, bukan 6 bulan. Tiara mendongak, drastis. Mas tahu, aku tahu sejak suntikan dana pertama. Hendra menatapku. Matanya tak lagi mengelak, namun kejujurannya saat ini justru membuatku semakin hancur. 2 tahun lalu, aku mengambil 200 juta dari tabungan bersama kita. Saya terpaku. 300 juta. Saat itu dia bilang, buat patungan beli alat desain untuk usahanya. Kamu berikan pada Tommy? Hendra mengangguk. Lalu 400 juta uang hasil jual mobilku, lalu utang pinjol. Aku pikir dia mau berhenti, cuma mau bantu cut loss sekali. Saya tersenyum tipis. Sekali apanya, itu berlanjut selama 2 tahun. Aku minta maaf, berhenti minta maaf, ceritakan sisanya. Hendra menunduk. Ada satu dana lagi. Dada saya sesak. Berapa? 500 juta rupiah. Dari mana? Dia tak menjawab. Saya melangkah mendekat. Uang dari mana? Bapak mertuaku, yang sejak tadi berdiri diam di serambi akhirnya melangkah masuk perlahan. Bajunya basah sebelah, wajahnya pasti kelabu. Itu uang asuransi kematian orang. Tuamu, enduk. Saya menoleh cepat. Bapak bilang apa? Bapak mertua menghindari tatapanku. Setelah orang tuamu kecelakaan, ada klaim asuransi yang cair. Dokumennya saat itu Hendra yang bantu urus. Kaki saya terasa lemas. Uang itu seharusnya masuk ke rekening warisan atas nama saya. Tapi waktu itu saya sangat terpukul dan depresi kehilangan orang tua, semua birokrasi saya pasrahkan pada Hendra. Ternyata dia mencuri uang darah orang tua saya. Hendra buru-buru menyela, bukan dicuri Van. Aku cuma pinjam. Sementara saya menatap laki-laki ini, tiba-tiba merasa wajahnya lebih asing dari orang asing manapun. Kamu memalsukan tanda tanganku sejak saat itu? Hendra diam, saya tak butuh jawaban lagi. 2 tahun lalu, saat saya masih meratap hancur karena kematian ayah dan ibu, pria yang paling saya percayai malah memanfaatkan momen kelemahan saya untuk merampok uang duka demi menyelamatkan adik iparnya. Segala pengkhianatan yang terjadi belakangan bukan sekadar hilaf sesaat, itu sudah mengakar sejak lama. Pengacara Kusuma langsung bertanya, bukti transfernya masih ada? Saya menahan suara agar tetap stabil. Bank pasti masih menyimpan datanya. Besok kita cetak rekening korannya. Pak Surya memukul meja keras-keras. Ada berapa banyak lagi rahasia di rumah? Ini, tak ada yang menjawab. Tepat saat itu, ponsel Tiara berbunyi. Voice note dari suaminya baru saja masuk. Dengan tangan gemetar dia memutarnya. Suara Tommy bergema di tengah ruangan. Tiara, aku minta maaf. Aku harus kabur sementara waktu, uang di rekening nggak cukup buat bayar utang bandar. Kamu jangan cari aku, dan jangan percaya pada ibumu. Dia menyembunyikan sebuah buku catatan bersampul hitam di brankas kamar tidurnya. Di situ tercatat semua daftar rentenir tempat dia meminjam uang. Pesan berakhir. Ibu Lita menerjang maju merebut ponsel. Dia bohong. Tapi, Hendra menahan ibunya. Bu, ada apa di dalam brankas? Ibu Lita meronta. Enggak, ada apa-apa. Saya menatap wajah paniknya dan teringat pada brankas yang ditutupi lemari, pakaian di kamar tidurnya. Selama 4 tahun, tak ada seorang pun yang diizinkan menyentuhnya. Pengacara Kusuma menutup tasnya. Kita harus kembali ke rumah Jalan Darmo sekarang. Ibu Lita menghalangi pintu. Gak ada yang boleh
Masuk kamarku. Saya menatapnya. Ibu selalu bilang itu rumah ibu. Tapi uang, renovasinya, uang bayar cicilan utangnya, dan bisa jadi pinjaman dalam buku hitam itu pakai nama saya. Saya melangkah melewatinya. Kali ini, saya akan membuka sendiri pintu rumah tempat ibu mengusir saya. Saat kami naik ke mobil, hujan sudah reda. Ibu Lita duduk di mobil belakangnya, terus sibuk menelepon seseorang. Dari kaca spion, saya melihat dia diam-diam, menghapus pesan di ponselnya. Saya langsung menelepon Laras. Kamu meluncur ke Jalan Darmo duluan. Ngapain? Jaga pintu kamar ibu mertuaku. Firasat buruk, menyergap. Seseorang sedang berusaha mengamankan buku itu sebelum kami tiba. Laras sampai di rumah Jalan Darmo 10 menit lebih cepat dari kami. Saat mobil, kami berhenti di pagar. Saya melihat dia berdiri di bawah kanopi teras, tangan satu memegang ponsel, tangan lainnya menahan gagang pintu utama. Di sebelahnya, ada Bi Inah sang asisten rumah tangga, wajahnya pucat. Melihat saya, Laras berlari turun. Ada yang masuk ke dalam. Saya tercekat. Siapa Bi? Bi Inah gemetar. Tadi ada laki-laki pakai topi dan masker, masuk, pakai kunci pintu belakang. Waktu Bibi pergoki, dia sudah naik ke lantai 2. Hendra langsung menerobos masuk. Saya dan pengacara Kusuma mengikuti. Ruang tamu, gelap gulita, aroma parfum ibu mertua masih samar tercium. Meja tempat saya, diusir masih sama posisinya. Hanya saja tumpukan piring kotornya sudah bersih, tak berbekas, seolah tak pernah ada kejadian malam itu. Terdengar suara dentuman keras dari lantai 2. Brak! Hendra berlari melompati, 2 anak tangga sekaligus. Saat kami tiba di lorong atas, pintu kamar Ibu Lita sudah terbuka lebar. Lemari bajunya ditarik miring dari tembok, pakaian berserakan di lantai, dan brankas di baliknya sudah terbuka. Seorang pria berjaket hitam sedang berjongkok di depan brankas, memeluk tas, dokumen. Hendra membentak, berhenti. Pria itu menoleh kaget, langsung berlari, menerjang pintu. Saat dia lewat, saya mengenali sepatu sneakers abu-abu dengan bercak cat merah di ujungnya. Itu sepatu yang sering dipakai Tommy. Tiara yang baru sampai di lantai atas menjerit. Pria itu terhenti, sejenak. Di detik itulah Hendra mencengkeram kerahnya, mereka berdua, terpelanting menabrak pagar tangga. Tas dokumennya jatuh, kertas-kertasnya berserakan seperti hujan salju di lorong. Tommy meronta, meninju wajah Hendra, lalu melarikan diri ke bawah. Laras sudah mengunci pintu utama dari dalam. Tommy memutar arah lari ke dapur, tempat Bi Inah menghalangi. Bi Inah ketakutan mundur, Tommy mendorongnya kasar. Bi Inah menabrak meja dan jatuh. Saya berlari menolongnya. Bibi nggak apa-apa, Bibi memegang sikunya kesakitan. Jangan pedulikan Bibi, tahan dia. Dari luar, terdengar suara gas motor diputar mendadak. Tommy memanjat pagar tembok belakang, dan kabur menembus gelapnya malam. Hendra berdiri di pintu dapur, ujung bibirnya berdarah. Dia hendak mengejar tapi pengacara Kusuma menahannya. Nggak perlu, ada CCTV di rumah, lapor polisi saja. Ibu Lita baru masuk, melihat dokumen berserakan. Dia langsung merangkak di lantai memunguti kertas. Jangan dilihat. Ini dokumen pribadiku. Pak Surya yang mengikuti di belakang menepis tangan Ibu Lita. Sampai sekarang kamu masih mau bohong? Ibu Lita memeluk beberapa buku catatan di dadanya. Ini utangku, sendiri, aku yang bayar. Bayar pakai apa? Pak Surya menunjuk rumah. Atau, rumah ini juga sudah kau gadaikan? Pertanyaan itu membuat Ibu Lita membeku. Reaksi itu membuat kekhawatiran baru muncul di kepalaku. Pengacara Kusuma melangkah maju. Bu Lita, kalau rumah ini sudah diagunkan untuk jaminan utang, sebaiknya ibu jujur. Ibu Lita menggeleng. Tidak, aku tidak menggadaikannya. Lalu kenapa takut? Saya menunduk menatap lantai. Di antara kertas yang berserakan, ada sebuah akta, perjanjian kredit dari sebuah koperasi simpan pinjam swasta. Saya memungutnya. Ibu Lita menerkam. Kembalikan. Saya mundur, membuka halaman pertama. Peminjam, Lita Purnamasari. Nominal, 1,2 miliar. Jaminan, sertifikat hak milik rumah. 3 lantai di Jalan Darmo. Saya membaca tanggalnya, 7 bulan yang lalu. Hendra menatap bahu saya, suaranya parau. Ibu beneran menggadaikan rumah ini? Ibu Lita menangis. Ibu, cuma pinjam buat nomboki kerugian kripto Tommy. Bapak tahu, Bapak mertua. Saya yang tertatih-tatih naik tangga, melihat dokumen itu dan wajahnya pucat. Pasti. Bapak tidak pernah tanda tangan. Pengacara Kusuma membalik ke halaman terakhir. Di sana ada tanda tangan Bapak, mertua saya. Bapak Budi memegang kertas itu lama sekali, suaranya bergetar. Ini, bukan tanda tanganku, lorong itu sunyi senyap. Saya memandang Ibu Lita.
Wanita ini telah menggunakan tanda tangan palsu untuk meminjam uang dengan apartemen saya, KTP palsu, paman-pamannya untuk menjual tanah warisan, dan sekarang tanda tangan suaminya pun dipalsukan untuk menggadaikan rumah. Dia bukan lagi sekadar ibu buta yang melindungi putrinya. Dia telah menjadi sutradara dari seluruh jaring penipuan ini. Pak Surya merebut buku catatan dari tangan Ibu Lita. Buku sampul hitam, setebal 100 halaman. Di setiap halamannya tertulis nama orang, nominal pinjaman, tanggal, dan bunganya. 50 juta, 100 juta, 300 juta. Ada nama kerabat, tetangga, wali murid teman-temannya, sampai orang yang tak saya kenal. Pengacara Kusuma menghitung cepat. Totalnya lebih dari 4 miliar. Tiara jatuh, terduduk. Nggak mungkin. Ibu Lita menoleh pada Tiara, suaranya terputus-putus. Ibu, melakukan ini demi kamu nak. Tiara menatap ibunya seperti orang asing. Aku cuma tahu ibu pinjam 1 miliar. Kalau keluarga Tommy tahu dia hancur, mereka pasti akan membuangku. Tapi sekarang Mas Tommy bawa lari uangnya. Ibu, masih bisa menyelamatkan apa? Ibu Lita tak bisa menjawab. Saya membuka halaman terakhir buku itu. Ada sebaris, nama yang dilingkari merah, nominal, 1,5 miliar, nama pemberi pinjaman, Darmawan. Saya bertanya, Pak Darmawan juga meminjami ibu uang secara pribadi? Ibu Lita tersentak. Bukan pinjaman. Lalu apa? Ibu Lita menggigit bibir. Pengacara Kusuma menelepon Darmawan. Kurang dari 10 menit pria itu datang, sepertinya belum beranjak jauh dari wilayah Darmo. Darmawan melihat buku itu dan berkata, uang 1,5 miliar ini adalah uang muka untuk transaksi lain. Hendra bertanya, transaksi apa? Darmawan menatap saya. Perjanjian jual beli, apartemen Pakuwon milik Ibu Fania. Saya pikir telinga saya berdengung. Apartemen saya? Ibu Lita berjanji akan menjual apartemen itu kepada saya seharga 4 miliar rupiah. Saya mentransfer DP 1,5 miliar ke rekening yang dia berikan. Saya menatap ibu mertua saya. Ibu, menjual apartemenku? Ibu Lita mundur selangkah. Ibu cuma putar uangnya. Sebentar. Bagaimana ibu bisa menjualnya padahal sertifikatnya atas namaku? Darmawan mengeluarkan surat dari tasnya. Surat kuasa jual notariil. Pemberi, kuasa, Vania Putri. Penerima kuasa, Lita Purnamasari. Isinya memberi hak penuh untuk menjual, memindahtangankan, dan menerima dana terkait apartemen Pakuwon. Di bagian bawah ada tanda tangan saya dan stempel merah dari sebuah kantor notaris di Sidoarjo. Saya memegang kertas itu dengan kepala kosong. Pengacara Kusuma memeriksa capnya dan mengernyit. Format surat kuasa ini bisa jadi cacat, tapi stempel dan nomor aktanya asli terdaftar. Darmawan mengangguk. Saya sudah cek keabsahan nomor aktanya. Itu berarti ya Vikan, cuma keluarga mertuaku yang bermain. Tapi ada pihak dalam kantor notaris yang ikut melegalkan pemalsuan ini. Saya menatap Ibu Lita. Siapa yang membawa ibu ke notaris itu? Dia membuang muka. Hendra memegang bahu ibunya. Jawab Bu. Ibu Lita memejamkan mata, air matanya jatuh. Tommy yang antar. Tiara sontak berdiri. Dia yang bikin dokumen palsu? Ibu Lita menggeleng. Tommy bilang dia kenal orang dalam yang bisa ngatur. Orang dalam siapa? Tiara mematung. Paman Haryo. Mendengar nama itu Darmawan berubah ekspresi. Maksudmu Haryo, wakil kepala kantor notaris Sidoarjo? Ibu Lita mengangguk. Pelan. Pengacara Kusuma langsung menyita surat kuasa dan kwitansi tersebut. Tidak ada yang boleh menyentuh dokumen ini lagi. Kita harus segel tempat ini dan bawa ke polisi. Ibu Lita memblokade pintu. Kalau lapor polisi, Tommy bisa masuk penjara. Saya menatapnya. Bukan cuma Tommy, ibu juga. Ibu Lita tersungkur. Saya tak merasa puas, hanya lelah luar biasa. Masalah ini sudah melampaui konflik rumah tangga biasa. Rumah Darmo ini, tanah warisan, perusahaan fiktif, asuransi orang tua saya, dan apartemen saya diikat dalam rantai mafia yang sama. Tiba-tiba ponsel pengacara Kusuma berdering. Beliau mengangkatnya, lalu wajahnya berubah drastis. Anda yakin? Beliau diam sejenak, lalu menatap saya. Bang, baru saja verifikasi ulang. Dokumen pinjaman 2 miliar itu bukan cuma tanda tangannya yang palsu. Saya menahan napas. Sertifikat asli apartemen Pakuwonmu sudah ditukar. Yang ada di berangkasmu kemungkinan besar sertifikat duplikat, palsu. Saya menatap pengacara Kusuma butuh waktu lama untuk memproses kalimat itu. Nggak mungkin, Om. Saya sendiri yang memasukkannya ke berangkas. Pengacara, Kusuma menjawab pelan. Justru karena kamu merasa itu asli, mereka punya waktu mengamankannya. Saya menoleh pada Hendra. Kapan kamu ngambil sertifikatku? Hendra buru-buru menggeleng. Aku cuma pinjam fotokopinya. Di mana aslinya? Aku nggak tahu.
Suara Hendra nyaris memelas. Fania, kali ini aku nggak bohong. Aku nggak pernah buka berangkasmu. Saya memandangnya lama. Setelah semua kebohongan yang dia perbuat, kalimat penyangkalan itu tak punya bobot sedikit pun. Darmawan maju. Cara tercepat, kita ke apartemen sekarang untuk membuktikannya. Ibu Lita mencengkeram lengan saya. Jangan pergi. Saya berbalik. Ibu Lita menatap saya gemetar. Ini sudah malam, besok saja. Saya menepis tangannya. Ibu takut saya menemukan apa? Ibu Lita menggeleng, tapi matanya melirik Tiara. Sekilas, tatapan singkat itu cukup membuat saya sadar. Yang tahu bukan cuma ibu, mertua. Saya beralih pada Tiara. Tiara, apa kamu pernah masuk ke ruang kerjaku? Tiara tersentak. Belum. Tatap mataku dan jawab yang jujur. Tiara menunduk, tangannya meremas ujung baju. Aku masuk sekali. Kapan? Sebulan yang lalu. Hendra membentak. Ngapain kamu ke sana? Tiara menangis. Ibu suruh ambil map hijau. Bulu kuduk saya meremang. Map hijau adalah tempat saya menyimpan sertifikat, apartemen dan surat wasiat orang tua saya. Ibu ngasih kunci berangkasku ke kamu? Mas Tommy yang kasih. Ruangan kembali hening. Saya tak bertanya lagi. Saya mengambil tas dan turun tangga. Hendra mengejar saya. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Fania, izinkan aku membereskan kesalahanku. Saya berhenti di tengah tangga, menoleh padanya. Kamu sudah diberi waktu 4 tahun untuk jadi suami yang baik. Sekarang saya cuma minta, jangan menghalangi jalanku. Saya, Laras, pengacara Kusuma, dan Darmawan berangkat ke apartemen Pakuwon. Pak, Surya tinggal menjaga dokumen di rumah Darmo. Sebelum pergi, pengacara Kusuma menyuruh Bi Ina mengunci pintu dan tak membiarkan siapapun mendekati berangkas. Ibu Lita. Hujan sudah berhenti tapi jalanan masih basah, pantulan lampu kuning berpendar di kaca mobil. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali saya mengecek sertifikat asli. Mungkin 8 bulan lalu saat bank minta dokumen PBB untuk pelaporan pajak sewa. Setelah itu saya cuma memastikan mapnya masih di dalam tanpa pernah mengecek isinya. Tiba di lobi, resepsionis segera berdiri. Bu Fania, manajemen baru saja lapor dari rekaman CCTV semalam. Pak Tommy masuk ke gedung pakai kartu akses penghuni cadangan. Kartu itu dapat dari mana? Resepsionis membuka sistem. Diterbitkan atas nama Pak Hendra Pratama 3 bulan lalu. Saya menoleh ke Hendra yang ternyata menyusul di belakang kami. Wajahnya pias. Aku nggak pernah minta kartu akses. Resepsionis berkata, formulirnya ada tanda tangan Bapak. Hendra tersenyum getir. Lagi-lagi tanda tangan palsu. Tak ada yang menanggapi. Kami naik ke lantai 12. Pintu apartemen masih terkunci rapat, tidak ada bekas congkelan. Saya langsung menuju ruang kerja kecil. Berangkas tertanam di balik lukisan dinding. Saya memasukkan PIN, pintunya terbuka. Map hijau masih di posisinya. Saya meletakkannya di atas meja. Pengacara Kusuma memakai sarung, tangan lalu membuka setiap halamannya. Sertifikat tanah hak milik, SHM, ada di sana, bersampul hijau dengan kap BPN dan nama saya. Sekilas sangat mirip. Beliau menyoroti nomor serinya dengan senter handphone, lalu meraba tekstur kertas, blanko. Kertasnya lebih baru dari tahun penerbitan sertifikat aslimu. Om, yakin, belum bisa dipastikan 100% di sini, tapi watermark burung garudanya agak buram. Tinta tanda tangannya juga bukan wet ink tinta basah. Darmawan membandingkan dengan fotokopi di bank. Nomor serinya sama, tapi blankonya jelas duplikat aspal, asli tapi palsu. Saya terduduk di kursi. Tangan saya dingin. Sertifikat aslinya di mana? Sebelum dijawab, Laras menunjuk pojok plafon. Van, CCTV mini yang kamu pasang, mana? Saya mendongak. Kamera kecil berbentuk sensor asap itu lenyap. Saya ingat, memasangnya setelah ibu mertua saya sembarangan mengambil barang dari kamar. Kamera itu tersambung ke penyimpanan cloud 30 hari. Saya buru-buru membuka aplikasi di ponsel. Statusnya offline sejak 26 hari yang lalu, tapi rekaman lamanya masih ada. Saya menggeser timeline ke hari kamera, dimatikan. Layar menunjukkan jam 14,17. Semenit kemudian, pintu terbuka. Tiara masuk duluan, disusul Tommy dan seorang pria paruh baya yang tak saya kenal. Pria itu memakai kacamata dan membawa koper besi. Tiara menunjuk lukisan. Tommy membuka brankas dengan kunci manual cadangan. Saya tak bisa mendengar suara, tapi gerakannya jelas. Mereka mengeluarkan dokumen. Pria kacamata itu memindai, scan setiap halamannya dengan alat portabel, lalu menaruh sertifikat pengganti ke dalam map hijau. Tommy melepas kamera, tapi tepat sebelum kabelnya dicabut, wajah pria berkacamata itu menoleh jelas ke arah lensa. Darmawan melihat layar dan terkesiap. Itu Haryo. Paman si Tommy, si oknum, notaris. Benar,
Tiara ternyata berdiri di ambang pintu dari tadi. Dia rupanya membuntuti kami. Begitu melihat video itu, kakinya lemas. Aku nggak tahu kalau mereka menukar sertifikatnya. Saya menatapnya. Kamu berdiri di sana. Mas, Tommy bilang, cuma mau meminjamnya sebentar untuk dikopi ke notaris. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata ibu. Ini rahasia internal keluarga. Saya menatapnya. Tiba-tiba kalimat itu terdengar sangat menjijikkan. Rahasia internal keluarga. 4 tahun ini, mereka memakai kata itu untuk menutupi semua kebejatan, dari hinaan verbal, kebohongan finansial, hingga pencurian. Saya menyimpan video itu ke 3 perangkat berbeda dan mengirimnya ke pengacara. Kusuma, ini cukup jadi barang bukti penggelapan. Tiara merangkak memeluk kaki. Saya, Mbak Fania, jangan lapor polisi. Saya menarik kaki. Kamu masih mau melindungi suamimu? Aku bukan melindunginya. Dia terisak parah. Anakku baru 4 tahun. Kalau ayahnya masuk penjara, waktu kamu dan mereka membongkar brankasku, apa kamu memikirkan nasibku kalau apartemen ini dirampas orang? Tiara kaku. Aku tidak akan balas dendam padamu, tapi aku juga tidak mau terus-menerus jadi penanggung dosa keluargamu. Hendra berdiri di dekat pintu, matanya memerah. Fania, aku yang akan bersaksi di kepolisian. Bersaksi untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ibu dan Tommy memaksaku membuat perusahaan itu. Pengacara Kusuma bertanya, kamu punya bukti? Hendra mengambil ponselnya. Ada rekamannya. Ibu Lita tidak pernah tahu bahwa sejak setengah tahun lalu, usai dipaksa tanda tangan tanah di Tuban, Hendra mulai merekam semua pembicaraan mereka. Saya menatap Hendra, entah harus merasa lega atau malah muak. Dia punya bukti, tahu semua niat jahat keluarganya, tapi dia tetap tutup mulut dan menjalankannya. Dia menunduk, aku takut, kamu, takut ibumu, takut pada kerabat, takut nama baik keluarga hancur. Saya tersenyum sinis. Tapi kamu nggak pernah takut kehilanganku. Hendra mendongak, kalimat saya seolah baru saja menampar ulu hatinya. Tepat saat itu, ponsel Darmawan berbunyi. Dia mengangkatnya sebentar. Haryo, sang notaris, baru saja mengambil cuti mendadak dan menghilang. Ada yang tahu dia di mana? Tidak, ponsel saya juga bergetar. Sebuah email baru tanpa pengirim masuk. Judulnya, 4 kata. Mau sertifikatmu kembali? Saya membukanya. Di dalamnya ada foto, sertifikat asli apartemen Pakuwon milik saya, diletakkan bersebelahan dengan koran hari ini, kalimat di bawahnya membuat tangan saya gemetar. Siapkan uang, 1,5 miliar. Jangan lapor polisi. Kalau tidak, sertifikat asli dan berkas, wasiat orang tuamu akan musnah. Datang sendirian ke gudang tua di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak jam 11 malam ini. Saya menyodorkan email itu ke pengacara Kusuma. Beliau berkata tegas, ini, jebakan. Saya melihat jam, tinggal kurang dari 2 jam lagi. Di luar kaca, Surabaya diguyur hujan gerimis. Saya tahu saya tak mungkin bisa menyiapkan uang 1,5 miliar dalam 2 jam, tapi saya juga tak mau membiarkan penjahat ini terus memeras. Kita tetap ke sana, ucap saya. Hendra mendekat. Biar aku yang pergi gantikan kamu. Saya menggeleng. Orang yang ingin mereka temui adalah aku. Fania, ini bahaya. Saya menatap foto sertifikat itu. Kali ini aku datang bukan sebagai istri yang dikhianati. Aku datang membawa bukti untuk mengakhiri segalanya. Pukul 22.15, pengacara Kusuma memerintahkan semua ponsel di-set ke mode perekam, tersembunyi, menyimpan data di cloud, dan melarang siapapun membalas email itu secara gegabah. Beliau juga sudah berkoordinasi diam-diam dengan pihak reserse, kepolisian. Menurutnya, pemegang sertifikat ini sengaja meminta transaksi uang, tebusan secara ilegal di luar hukum agar kelak bisa berdalih Fania menyerahkan aset secara sukarela karena utang piutang. Darmawan berdiri di depan kaca, terus-menerus memonitor anak buahnya yang menyadap CCTV lalu lintas menuju pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu Laras membawakan jaket gelap dan tas ransel tua untuk saya. Di dalam tas, Laras memasukkan balok-balok kertas koran seukuran uang yang diikat karet dengan 2 gepok uang asli 100 ribuan ditaruh paling atas sebagai pengecoh jika tas dibuka. Sekilas, Hendra menatap tas itu, biar aku yang bawakan. Tidak. Van, kamu nggak bisa masuk ke sarang preman sendirian. Aku nggak sendirian, tapi kamu nggak boleh kelihatan oleh mereka, sahutku. Kalau mereka melihatmu, mereka bakal curiga dan kabur. Hendra mengepalkan tangannya. Aku sudah membuatmu terjerumus sedalam ini. Setidaknya izinkan aku melakukan satu hal yang benar malam ini. Saya menatap matanya dalam-dalam dengan nada dingin yang membuat saya sendiri merasa asing.
Hal paling benar yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan semua rekaman, password, akun bank, dan bukti pemalsuan ke pengacara. Bukan main jadi pahlawan di pelabuhan untuk membuktikan bahwa kamu masih suamiku. Hendra mematung, matanya meredup namun akhirnya dia mengangguk pelan. Pukul 22.40, kami meninggalkan Pakuwon dengan 2 mobil. Saya semobil dengan Laras, sementara pengacara Kusuma dan Darmawan di mobil belakang. Hendra ditinggal di lobi apartemen sesuai instruksi. Saat mobil melaju, saya melihatnya. Dari kaca spion, bahunya merosot di bawah lampu lobi yang putih pucat. Dia, seperti pria yang akhirnya sadar, ada kesalahan yang tak akan pernah bisa ditebus walau dengan nyawa sekalipun. Jalan menuju dermaga peti kemas Tanjung Perak panjang dan sepi. Kanan kiri hanya ada deretan gudang kontainer raksasa yang gelap gulita. Sorot lampu truk sesekali menyorot tajam. Di saku jaket saya, mikrofon kecil berkedip merekam setiap hela napas dan detak jantung. Hujan gerimis perlahan turun. Laras mencengkeram setir kuat-kuat. Kamu takut, Van? Ya. Kok mukamu datar, gitu? Karena aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan selama 4 tahun. Terakhir. Aku takut ibu mertua marah, takut suamiku serba salah, takut dicap, menantu durhaka, takut pernikahanku hancur. Tapi malam ini, karena semuanya sudah hancur lebur, aku nggak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Tepat pukul 22.55, kami berhenti sekitar 300 meter dari titik lokasi gudang. Sesuai email. Mobil belakang mematikan lampu dan bersembunyi di balik barisan kontainer. Saya turun membawa ransel menembus jalan berlubang penuh genangan air. Pelabuhan. Setiap langkah menggema nyaring di keheningan malam yang menusuk. Gudang tua itu bersebelahan dengan tanah lapang. Pintu rolling door-nya rusak, terbuka setengah badan. Di dalam, sebuah lampu bohlam kuning remang-remang, menerangi beberapa peti kayu dan meja besi tua. Seorang pria berdiri membelakangi saya. Dari postur dan jaket kulitnya, saya tahu itu pria yang sama di video CCTV. Paman Haryo sang oknum notaris. Dia berbalik, menurunkan maskernya, wajahnya tenang, namun mengancam. Ibu Vania, lebih bernyali dari dugaan saya. Bawa uangnya, saya meletakkan tas di atas meja, tapi tidak melepaskan talinya. Mana sertifikat asliku? Dia menunjuk ke sudut gelap. Tommy keluar dari sana. Wajahnya kusut, matanya merah berair, kemejanya lusuh seperti sudah tak diganti berhari-hari. Di tangannya ada map plastik segel berisi dokumen. Saya menatapnya tajam. Kamu sudah merampas 1 miliar lebih dari perusahaan suamiku, sekarang masih kurang 1,5 miliar lagi? Tommy tertawa sengau. Uang 1 miliar itu sudah habis, aku margin, call kalah total. Kamu nggak ngerti, Van. Ini cuma soal momentum. Kalau aku dapat 1,5 miliar ini, sekali tebak arah pasar, aku bisa balikin semua kerugian. Saya teringat kata-kata Tiara, teringat wajah Ibu Lita yang bilang cuma diputar, sebentar nanti balik. Betapa lucunya keluarga ini. Mereka hidup dalam delusi kolektif bahwa dengan menambah utang, menambah kebohongan, dan memalsukan tanda tangan, semua masalah akan hilang seperti sihir. Kamu nggak niat mengembalikan apapun, Tom. Kamu cuma mau terus judi, kataku. Tommy menggeretakkan gigi. Jangan sok suci menceramahiku, Paman Haryo menyela. Cukup, buka tasnya. Saya membuka resleting perlahan, memperlihatkan 2 gepok uang 100.000 di bagian teratas. Mata Tommy berbinar rakus, dia langsung melangkah maju tapi Haryo menahannya. Serahkan dulu dokumennya, kataku menuntut hak untuk mengecek. Haryo melempar map plastik itu ke meja. Saya membukanya. Benar, ada sertifikat hijau yang asli, surat wasiat kedua orang tuaku, dan polis asuransi jiwa orang tuaku yang ternyata kolom ahli warisnya sudah coba dicoret dan ditimpa tulisan lain. Ini semua Anda yang rekayasa? Tanyaku menatap Haryo. Dia tersenyum licik. Saya cuma penyedia jasa. Jasa pemalsuan tanda tangan, akta kuasa jual palsu, dan pertukaran aset. Hati-hati kalau bicara. Kenapa? Anda takut saya rekam? Wajah Haryo seketika berubah beringas. Dia menerjang meja, mencengkeram kerah. Jaketku. Mana handphonemu? Keluarkan. Saya mundur cepat, menjaga jarak. Tommy langsung mengitari meja dan mengunci pintu rolling door dari dalam. Paman, dia menjebak kita. Haryo menyapu pandangan ke sekeliling gudang dengan beringas. Bawa siapa kamu? Nggak ada. Plak. Haryo menamparku keras hingga aku terhuyung menabrak meja besi, tapi tanganku tetap memegang tas uang. Kau pikir bahwa pengacara sudah cukup menakutiku? Haryo merampas tas dari tanganku, membuka seluruh isinya dan mengorek tumpukan uang. Kertas koran berjatuhan. Ekspresi tamaknya berubah jadi amarah meluap. Uang palsu. Tommy mengaum, menerkam pundakku. Mana uang aslinya, bangsat? Aku nggak punya 1,5 miliar untuk disumbangkan ke lintah darat perampok tanah. Tommy mencekik leherku.
Kamu mau mati? Tepat di saat kritis itu, suara deru mesin menderu dari luar. Sorot lampu high, biam tembus dari celah jendela gudang langsung menyorot mata mereka. Haryo, panik. Ada orang. Tommy menarikku mundur, merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan pisau lipat. Bilah bajanya berkilat di bawah lampu kuning. Diam. Bergerak sedikit kubunuh kau. Saya tidak memberontak. Melalui earpiece kecil di telinga, suara pengacara Kusuma terdengar instruksinya. Ulur waktu. Polisi. Sudah mengepung dari 3 sisi. Saya menatap mata Tommy yang liar. Apa kamu pernah memikirkan anakmu? Tommy, tercekat. Tutup mulutmu. Anak perempuanmu baru umur 4 tahun. Nanti pas dia besar, dia akan tahu bapaknya maling uang keluarga, pemalsu sertifikat, dan penodong pisau cuma karena gila judi. Diam. Kamu kabur ninggalin utang buat istrimu, membiarkan mertuamu jual tanah pusaka, menyuruh kakak iparmu nilep uang, asuransi orang tua matiku. Dan kamu masih merasa dirimu pahlawan penyelamat, keluarga? Tangan Tommy yang memegang pisau gemetar hebat. Haryo berteriak dari belakang, tinggalkan dia. Bawa sertifikatnya. Kita kabur lewat pintu belakang. Tommy menyeretku beberapa langkah. Tiba-tiba, suara ketukan palu besi menghantam. Rolling door menggema keras dari luar. Buka pintu. Kepolisian Resor Pelabuhan. Tanjung Perak. Dari pintu belakang juga terdengar suara sepatu boots berlari, mendekat. Haryo meraih map sertifikat dan mencoba membobol pintu belakang. Tapi, pintu itu terdorong keras dari luar menabrak wajahnya. Dia terjengkang ke lantai. Tommy yang panik makin erat mencekikku dan menodongkan pisau. Jangan mendekat, Laras berteriak memanggil namaku dari luar gudang. Pengacara Kusuma mencoba menenangkan Tommy dari megafon polisi. Tapi Tommy sudah hilang akal, keringat mengucur deras di pelipisnya. Tiba-tiba, ponsel di saku celana Tommy berdering nyaring. Layar menyala, menampilkan nama, Tiara. Konsentrasi Tommy pecah, sepersekian detik melihat nama istrinya. Di detik itulah, saya menggunakan sikut menabrak rusuknya dengan sekuat tenaga, lalu menunduk lolos dari cekikannya. Bersamaan dengan itu, 2 intel berpakaian preman menerobos masuk dari samping, membanting Tommy ke lantai. Semen. Pisaunya terlempar jauh ke bawah meja. Semuanya terjadi hanya dalam 10 detik. Saat Laras memelukku dan membawaku keluar dari gudang yang pengap, barulah aku sadar lututku gemetar hebat. Kerah, bajuku robek, ada rasa anyir darah di sudut bibirku akibat tamparan Haryo. Namun, map sertifikat itu sudah aman diamankan polisi sebagai barang bukti. Penyitaan. Haryo diborgol beserta koper besinya yang berisi puluhan stempel, palsu BPN, dan blanko bodong. Sedangkan Tommy duduk bersandar di dinding gudang, diborgol di belakang, wajahnya pias bergumam tak karuan bahwa dia cuma butuh satu momentum lagi untuk menang besar. Saya pikir malam itu badai telah usai. Namun, saat pengacara Kusuma memilah berkas di kap mobil polisi sebagai inventarisir awal, tangannya berhenti pada sebuah kertas folio lecek yang terselip di bawah surat wasiat ibuku. Beliau membukanya dan wajahnya berubah kaku. Fania, kamu harus lihat ini. Itu adalah selembar hasil uji tes DNA yang dilakukan 3 tahun lalu di sebuah rumah sakit swasta Surabaya. Nama pemohon, Lita Purnamasari. Nama pihak yang dites, Hendra Pratama dan Tiara Purnamasari. Kesimpulan hasil lab menyatakan, subjek 1 dan subjek 2 tidak memiliki hubungan persaudaraan sedarah dari pihak ayah. Saya membaca kertas itu, lalu ucapan Pak Surya di Pendopo Mojokerto terngiang. Kembali di telingaku, ada rahasia yang bahkan Hendra pun belum tahu. Tepat saat itu, ponsel Laras berdering. Dia mengangkatnya, wajahnya makin pucat, lalu menatapku. Fania, Pak Surya baru saja telepon. Bapak Budi jatuh pingsan di rumah Mojokerto karena stroke pembuluh darah. Sebelum dibawa ke ICU, beliau cuma bilang satu kalimat. Saya menahan napas. Laras menatap lurus ke mataku. Bapak bilang, Tiara bukan anak kandungnya. Saya dan Laras meninggalkan kawasan pelabuhan dengan mobil. Lembar tes DNA itu kini tersimpan rapi dalam plastik barang bukti polisi. Namun fakta yang tertera di sana serasa membakar isi kepalaku. Selembar kertas itulah yang menjadi kunci. Mengapa Ibu Lita selalu melindungi Tiara membabi buta, menutup mata atas segala kesalahan putrinya dan menantunya, bahkan rela mengorbankan aset saya, tanah, keluarga, dan masa depan anak kandungnya sendiri, Hendra, ke dalam jurang utang tak berdasar. Ketika kami tiba di RSUD Dr. Suetomo, lorong ruang gawat darurat terasa dingin dan berbau alkohol medis. Suara roda berangkar dan langkah kaki perawat memecah kesunyian. Di depan ruang HCU High Care Unit, Hendra berdiri mematung. Kemejanya kusut dengan bercak darah mengering di kerah bekas perkelahian dengan Tommy tadi. Tangannya terkepal di depan dada,
menatap Ubin Putih dengan tatapan kosong. Dalam beberapa jam saja, fondasi kepercayaannya pada keluarganya hancur, berkeping-keping. Melihat saya, dia melangkah mendekat. Bapak kena perdarahan otak ringan. Dokter, bilang harus diobservasi. Saya melongok lewat kaca kecil di pintu ruangan. Bapak mertuaku terbaring tak berdaya dipenuhi kabel monitor jantung. Di mana, ibumu? Tanyaku. Di ruang tunggu keluarga. Tiara? Hendra terdiam sebentar. Sama ibu, belum sempat saya bertanya lebih lanjut, dari ujung lorong terdengar suara tangisan keras. Tiara berlari ke arah kami dengan rambut berantakan dan mata bengkak merah. Begitu melihat saya, dia mencengkeram lengan saya. Mbak Fania, Mbak bawa kertas itu, kan? Saya menepis tangannya. Kertas apa? Tes DNA. Hendra sontak menoleh padanya. Kamu tahu soal tes itu? Tiara menggeleng, histeris. Aku cuma curi dengar. Waktu ibu berantem sama bapak pas bapak jatuh, tadi. Tiara menatap Hendra dengan bibir gemetar. Mas beneran gak tahu? Hendra pucat. Gak tahu kalau kamu bukan anak bapak? Atau gak tahu kalau ibu diam-diam melakukan tes itu? Tiara terisak hebat. Dua-duanya, Ibu Lita keluar dari ruang tunggu. Mendengar keributan itu dia langsung membentak, jangan bahas itu di sini. Suaranya parau, masih mencoba menggunakan otoritas keibuannya untuk membungkam kebenaran. Hendra menatap ibunya tajam. Aku butuh penjelasan sekarang, Bu. Bapakmu lagi koma di dalam. Justru, karena bapak koma di dalam, rahasia ini harus dibongkar sekarang. Ibu Lita membuang muka. Itu cuma masa lalu. Masa lalu buat ibu, tapi ini kehidupan. Kami semua. Tiara berdiri di tengah lorong, bahunya berguncang. Bu, ayah kandungku siapa? Ibu Lita menutup matanya, bungkam 1000 bahasa. Pengacara Kusuma yang baru tiba, bersama polisi menyerahkan salinan dokumen BAP. Beliau berbicara dengan nada dingin nan tegas. Tes DNA itu ditemukan di tumpukan dokumen pemalsuan, sertifikat apartemen. Cepat atau lambat, penyidik polisi akan memanggil Anda, Bu Lita. Anda tidak bisa menyembunyikannya dari hukum. Ibu Lita menatap pengacara Kusuma lalu membelalak marah pada saya. Ini semua, gara-gara kamu Fania. Saya tertawa sinis. Gara-gara saya lagi? Kalau saya, kasih kunci apartemen, kalau saya diam saja dirampok 2 miliar, kalau saya, biarkan kalian mencuri asuransi orang tua saya, maka tidak akan ada yang masuk rumah sakit, tidak ada yang ditangkap polisi, dan rahasia menjijikkan kalian akan aman. Saya memandang wanita paruh baya ini. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi tampak menakutkan, melainkan menyedihkan dengan cara yang menjijikkan. Bukan kebenaran yang menghancurkan keluarga ini, Bu. Tapi kebohongan ibu sendiri, ucapku pelan namun mengiris. Ibu Lita meremas ujung kemejanya lalu ambruk terduduk di kursi. Butuh waktu, sangat lama hingga akhirnya dia bersuara pelan, nama ayah kandung Tiara adalah Lukman. Hendra mengernyit, siapa dia? Tetangga satu kampung ibu di desa. Ibu Lita mendongak, matanya merah. Dulu bapakmu kerja jadi pelaut, setahun cuma pulang beberapa hari. Ibu kesepian. Ibu hilaf sekali, Tiara bertanya di sela isak tangisnya. Hilaf sekali? Atau bertahun-tahun? Ibu Lita mematung. Pertanyaan Tiara menyadarkan saya bahwa perselingkuhan itu mungkin tak sesederhana kelemahan sesaat. Hendra menyela. Kalau itu rahasia lama, lalu kenapa ibu baru melakukan tes DNA 3 tahun lalu? Ibu Lita tak bisa menjawab. Pengacara Kusuma melihat tanggal di salinan surat DNA. Tes ini dilakukan tepat 2 bulan sebelum seorang pria bernama Lukman meninggal dunia di Malang karena kecelakaan lalu lintas. Ibu Lita tersentak kaget menatap pengacara Kusuma. Lukman sudah meninggal. Lorong rumah sakit itu sunyi. Keterkejutan Ibu Lita jelas bukan pura-pura. Saya menatap pengacara Kusuma. Om tahu soal ini? Beliau mengangguk. Tadi di jalan, saya minta tolong detektif swasta mengecek nama-nama terkait. Tiara mundur selangkah sambil memegang dadanya. Lalu, kalau dia tidak tahu, Lukman meninggal, buat apa ibu repot-repot bikin tes DNA? Ibu Lita terengah-engah. Lukman pernah mencari ibu dan minta mengakui anak. Dia menatap Tiara dengan emosi yang sulit diartikan. Campuran antara belas kasihan dan ketakutan. Sebelum sakit parah, dia mau mewariskan sebagian hartanya. Untukmu, nak. Hendra terhenyak. Harta apa? Sebuah villa dan kebun apel di Batu, Malang. Saya akhirnya mengerti. Hasil tes DNA itu dibuat bukan untuk menyembunyikan identitas, melainkan alat bukti klaim warisan dari selingkuhan. Di mana aset itu sekarang, Bu? Tanya pengacara Kusuma. Ibu Lita menunduk dalam. Sudah dijual. Tiara bagai ditampar. Ibu menjual harta peninggalan ayah kandungku? Kemana uangnya? Ibu Lita menangis kencang. Uangnya sudah habis. Hendra bersandar ke dinding, memejamkan matanya kesakitan.
berapa totalnya? Ibunya tak menjawab. Berapa, Bu? Bentak Hendra keras. Hampir 7 miliar. Tiara berdiri terpaku seperti orang mati. Ibu Lita bicara cepat-cepat seolah, jika dia berhenti, dia tak punya nyali untuk mengaku. Waktu itu, Tommy baru mulai terjerat utang kripto. Ibu pikir kalau ambil sebagian uang warisan itu, buat nebus utang Tommy, nanti kalau dia sukses dia bisa menggantinya. Tapi, kerugiannya makin parah, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya, habis tak tersisa. Tiara menatap ibunya dengan suara nyaris berbisik. Uang peninggalan ayah, kandungku, ibu berikan ke suamiku untuk judi? Demi menjaga nama baik keluarga di depan besan. Ibu Lita menggeleng. Ibu mau menyelamatkan rumah tanggamu. Bohong. Ibu mau menyelamatkan harga diri ibu sendiri. Tiara mengusap air matanya dengan kasar. Ibu takut bapak tahu perselingkuhan ibu. Ibu takut jadi aib keluarga besar. Jadi ibu diam-diam jual villa itu, habisin uang warisanku untuk nombokin Tommy, dan memaksa seluruh anggota keluarga lain menutupi kebohongan ibu. Tiara menangis terseduh. Bertahun-tahun ibu memusuhi Mbak Fania, bilang dia orang luar, bilang dia pelit sama keluarga. Padahal orang yang merampok harta, semua orang untuk menutupi boroknya sendiri adalah ibu. Ibu Lita berdiri dan mengangkat tangan hendak menampar Tiara. Namun kali ini Tiara tidak mengelak, dia memelototi ibunya. Sebelum tangan itu mendarat, Hendra mencengkeram pergelangan tangan ibunya. Cukup, itu pertama kalinya saya melihat Hendra menatap ibunya dengan ketegasan yang mutlak. Aku nggak akan biarkan ibu memukul siapapun lagi. Ibu Lita terpaku, lalu menarik tangannya perlahan. Tepat saat itu, pintu HCU terbuka. Dokter bedah saraf keluar memanggil, keluarga Bapak Budi, semua serentak berdiri. Pasien sudah sadar melewati masa kritis, tapi tidak boleh stres. Hanya satu orang yang boleh masuk selama 2 menit. Hendra menatap Tiara, lalu menatap ibunya. Terakhir, dia menoleh menatap saya. Boleh kamu masuk menemaniku? Saya membeku. Kenapa aku? Bapak, memanggil namamu. Saya masuk ke ruang ber-AC yang dingin. Bapak Budi bernapas lemah dibantu selang oksigen. Melihat saya, tangannya yang dipasangi selang infus berusaha bergerak. Saya mendekat. Bapak butuh sesuatu? Bapak Budi melirik Hendra, lalu menatap saya. Bibirnya gemetar pucat mengeluarkan suara sangat pelan. Brankas. Di Mojokerto. Hendra membungkuk. Brankas apa, Pak? Di bawah lantai tanah, musala rumah joglo tua. Bapak Budi terengah-engah. Ada buku, ada uang, Fania. Saya menegang. Uang saya, Pak? Bapak Budi mengangguk lemah. Bapak, simpan sebagian. Hendra mendesak, Bapak tahu soal asuransi Fania? Bapak menggeleng. Bukan cuma uang. Ada bukti kejahatan ibumu. Dan Tommy. Monitor detak jantung tiba-tiba berbunyi cepat. Suster langsung menyuruh kami keluar. Namun sebelum pintu ditutup, Bapak Budi menatapku untuk terakhir kalinya, dan berbisik pelan, jangan percaya Pak Surya. Saya berdiri di lorong rumah sakit dengan detak jantung memburu. Pak Surya, paman tertua yang memanggilku ke Mojokerto, yang membeberkan surat jual tanah ilegal itu, yang berpura-pura peduli pada keadilan keluarga besar. Tapi di titik terlemahnya, Bapak mertuaku memperingatkan agar jangan mempercayainya. Saya menoleh pada pengacara Kusuma. Kita harus kembali ke Mojokerto sekarang. Beliau melihat jam tangan. Ini jam 3 pagi. Saya teringat brankas di bawah musala rumah joglo tua, teringat tumpukan dokumen, dan teringat betapa tenangnya Pak Surya saat Darmawan membongkar rahasia di pendopo. Justru karena ini jam 3 pagi, kita harus segera pergi. Belum selesai bicara, ponsel Hendra bergetar. Aplikasi CCTV rumah Mojokerto yang dipasang Hendra memberi notifikasi. Kamera halaman depan mati. Semenit kemudian, Bi Inah yang diajak menginap di sana, menelepon Hendra dengan suara berbisik, panik. Mas Hendra, Pak Surya balik lagi ke rumah joglo, dia lagi menggali lantai musala. Saya tak menunggu 1 detik pun. Saya menitipkan Tiara dan Ibu Lita pada Laras, di rumah sakit, lalu langsung melompat masuk ke mobil bersama Hendra dan pengacara Kusuma, membelah jalan tol menuju Mojokerto. Di luar mobil, gerimis berubah menjadi hujan deras. Angin menyapu kaca. Di dalam mobil, tak ada yang bicara. Kami semua paham, jika Pak Surya menggali lantai jam 3 pagi, yang dia cari pastilah bukti krusial yang bisa menyeretnya ke dalam lumpur hitam keluarga. Ini. Hendra menyetir layaknya orang kesetanan, urat-urat di lengannya menonjol, mencengkeram setir. Ponsel di dashboardnya hanya menampilkan tulisan, CCTV offline. Saya mencoba mengingat gerak-gerik Pak Surya, dia yang mengadukan penjualan tanah, dia yang sok menentang Lita. Tapi dia sama sekali tak terkejut saat Darmawan masuk.
Pria tua itu sepertinya sudah tahu segalanya dan hanya mengeluarkan kartu as yang menguntungkan dirinya. Saat mobil berbelok masuk ke Kecamatan Viringbao, Mojokerto, Biinah kembali menelepon. Mas, Pak Surya nggak sendirian. Ada 2 kuli bawa linggis. Bibi, di mana? Sembunyi di gudang belakang. Kunci pintunya, jangan keluar. Terdengar suara benturan keras dari ujung telepon, diikuti teriakan Biinah. Sebelum panggilan terputus, Hendra menginjak gas dalam-dalam. Pengacara Kusuma langsung menelepon polisi. Polsek terdekat melaporkan adanya perusakan dan perampasan aset di rumah. Sengketa. Pukul 03.40, kami tiba di ujung gang. Gerbang kayu rumah joglo sedikit terbuka. Ada pickup tanpa lampu terparkir. Hendra mau menerobos masuk, tapi pengacara Kusuma menahannya. Jangan gegabah, biar mereka lengah. Kami menyelinap dari kebun pisang belakang. Berjalan mengendap di lumpur yang becek. Pintu dapur terbuka. Di dalam gelap gulita. Biinah meringkuk di kolong, meja dengan dahi berdarah. Saya berjongkok. Dipukul. Biinah meringis. Mereka ketahuan saya nelepon, saya didorong ke lemari es. Pengacara Kusuma mengobati lukanya sekilas. Di depan sana, di lorong menuju ruang musala, keluarga, suara hantaman linggis ke lantai keramik memecah malam. Suara Pak Surya terdengar, gali lebih dalam. Nggak ada apa-apa, bos. Budi, nggak mungkin bohong. Saya lihat sendiri dia mengubur kotaknya di sini. Saya menatap Hendra. Pak Surya bukan cuma tahu soal brankas itu, dia sudah memata-matai Budi sejak lama. Hendra tak tahan lagi dan melangkah keluar dari kegelapan. Apa yang paman cari? Ketukan linggis berhenti. Di musala kecil itu, lantai ubinnya sudah hancur. Pak Surya berdiri di sana dengan jas hujan kotor berlumpur. 2 kuli, upahannya mundur ketakutan. Pak Surya tidak panik, dia membersihkan tangannya. Paman sedang menyelamatkan aset leluhur kita. Menyelamatkan aset dengan cara maling jam 3 pagi, Hendra menatap tajam. Kalau tidak kuambil sekarang, ibumu yang akan merampoknya. Saya melangkah maju. Bapak mertuaku bilang, jangan percaya paman. Mata Pak Surya berkedut tipis, namun ia tertawa sinis. Orang sakit keras, otaknya ngelantur. Kalian dengarkan dia, Bapak bilang di dalam sana ada uangku. Wajah Pak Surya berubah kaku. Dia menyuruh kedua kulinya, terus gali. Pengacara, Kusuma maju. Angkat linggis itu dan kalian akan didakwa pasal perampokan. Polisi sedang menuju kemari. Mendengar kata polisi, 2 kuli itu membuang linggis dan kabur lewat jendela samping. Pak Surya memaki mereka. Pengecut. Ini tanah keluarga Pratama. Tapi isi kotak itu belum tentu milik keluarga ini, Paman. Tiba-tiba Hendra melihat ujung besi mencuat dari sela tanah basah. Dia berlutut dan menggali pakai tangannya. Sebuah kotak besi hijau berkarat muncul. Gemboknya masih utuh. Pak Surya menerkam maju. Sini berikan padaku. Hendra berdiri melindungi kotak itu. Paman tahu apa? Isinya? Ini milik bapakku. Suara sirine polisi terdengar merapat di depan rumah. Pak Surya panik dan hendak lari, tapi saya merentangkan tangan menghalanginya. Anda tidak bisa pergi. Pak Surya menatap saya, suaranya merendah mendesis. Kamu pikir cuma keluarga, suamimu yang merampok uangmu? Kalimat itu menghentikan saya. Apa maksud Anda? Bentak pengacara Kusuma. Pak Surya tersenyum jahat. Tanya saja suamimu, sudah berapa kali dia menemuiku untuk mengurus dokumen itu. Polisi masuk dan mengamankan lokasi. Kotak besi itu difoto dan dibuka paksa, dengan disaksikan aparat. Di dalamnya tidak ada uang tunai. Yang ada adalah 3 buku tabungan Bank Jatim, 1 bendel rekening koran, sebuah flash disk dalam, plastik klip, beberapa surat perjanjian di bawah tangan, dan amplop coklat bertuliskan namaku. Untuk Fania, saya membuka amplop itu. Isinya secarik surat tulisan tangan Bapak Budi, ditulis 8 bulan lalu. Fania, jika kamu membaca surat ini, berarti Bapak sudah tidak sanggup lagi bicara padamu. Bapak tahu Hendra mengambil 500 juta uang asuransi orang tuamu. Tapi uang itu tidak semuanya diberikan ke Tommy. Ada 200 juta yang ditransfer ke rekening Paman Surya untuk menebus tanah di kampung. Paman Surya memeras Bapak. Dia bilang kalau tidak diberi uang, dia akan menyebarkan rahasia bahwa Tiara bukan anak kandung Bapak. Bapak diam-diam melacak dan menyita sisa uang dari berbagai sumber selama 2 tahun ini. Ada 3 buku tabungan dengan total 800 juta. Bapak ingin mengembalikannya padamu tapi Bapak pengecut, takut keluarga ini hancur. Bapak salah karena diam, sama seperti Hendra yang salah karena diam atas perbuatan ibunya. Ruangan itu hening seperti makam. Hendra berdiri pucat bagai mayat. Pak Surya yang diborgol polisi meronta kasar. Itu uang hakku. Kompensasi nama baik, keluarga. Pengacara Kusuma mengangkat rekening koran.
Jadi Anda memeras adik kandung Anda sendiri pakai uang asuransi kecelakaan orang tua Fania? Saya mengambil laptop dari tas pengacara Kusuma dan mencolokkan flash disk tersebut. Folder pertama berisi rekaman suara. Suara Pak Surya memeras budi, terdengar sangat jelas. Folder kedua diberi nama Hendra. Di dalamnya ada video rekaman dashcam mobil tertanggal 1 tahun lalu. Menampilkan Hendra sedang duduk di warung kopi bersama Pak Surya. Hendra meletakkan sebuah map hijau di meja. Paman, ini dokumen apartemen Pakuwon milik Fania. Tolong carikan rentenir yang bisa kasih pinjaman cepat. Sebelum Fania tahu, saya menatap layar, lalu menatap Hendra secara perlahan. Kamu bilang, kamu nggak pernah menyentuh dokumen asli apartemenku. Hendra gemetar tak terkendali. Fania, video itu nggak seperti yang kamu bayangkan. Saya tertawa. Tertawa pelan, hambar, tanpa air mata. Setelah semua ini, masih kalimat itu yang kamu pakai? Di ufuk timur, fajar kelabu perlahan menyingsing, menembus rintik hujan. Menerangi wajah pria yang selama 4 tahun kupanggil suami. Saya akhirnya paham, kotak yang terkubur di bawah musala ini tidak hanya mengubur uang dan bukti pemerasan, tapi juga mengubur kebohongan terakhir yang berusaha dipertahankan suamiku mati-matian. Saya menatap Hendra tanpa rasa pusing atau histeris seperti sebelum-sebelumnya. Karena ketika seseorang sudah berbohong kelewat batas, kebenaran terakhir, sekalipun tak lagi punya daya untuk melukai. Ia hanya menyisakan kehampaan, sedingin es. Ibarat melihat rumah yang sudah hangus terbakar, lalu kita baru sadar di bawah abunya ada ruang penyiksaan rahasia. Hendra melangkah maju, tapi saya mundur. Jangan mendekat. Tangannya jatuh, lemas. Fania, hari itu aku memang menyerahkan dokumen ke Paman Surya, tapi bukan untuk mengambil alih apartemenmu. Lalu untuk apa? Aku mau pinjam uang, di luar. Saya tersenyum kecut. Bukan bank, bukan perusahaan leasing, tapi pinjam lewat rentenir jaringan Paman Surya dengan agunan sertifikatku? Kamu pikir tinggal gadai sebentar terus ditebus sebelum aku tahu? Hendra menunduk. Kata sementara lagi. Saya mengeja tiap kata dengan jelas. Kamu maling, asuransi orang tuaku alasannya sementara, kuras tabungan nikah, alasannya sementara, bikin PT bodong alasannya sementara, kasih sertifikat, rumahku kelintah darat alasannya sementara. Di pernikahan ini, apa ada barang milikku yang tidak ingin kamu rampok sementara? Tenggorokan Hendra bergerak-gerak menelan ludah, tak sepatah kata pun keluar. Pak Surya yang masih diawasi polisi mendengus sinis. Kamu pikir dia cuma ketemu aku sekali? Dia datang 3 kali. Pertama minjam uang, kedua bawa sertifikat, ketiga minta dicarikan koneksi, buat bikin sertifikat palsu karena takut kamu ngecek brankas. Dada saya sesak luar biasa. Kamu yang menyuruh Paman Surya mencari pemalsu dokumen? Hendra menggeleng panik. Bukan, yang menukar sertifikat itu Tommy dan notaris Haryo. Tapi kamu tahu ada sertifikat palsu di brankasku. Hendra membisu. Keheningan sesaat itu sudah lebih dari cukup. Saya menoleh ke pengacara Kusuma. Om, catat semua pengakuannya. Hendra menatapku panik. Kamu mau memenjarakanku juga? Memangnya aku harus membelikanmu tumpeng syukuran? Saya membalas tajam. Kamu pikir cara apa yang bisa menebus ini? Aku jual sisa asetku, utang ke teman, aku bayar gajiku untuk mencicilnya padamu. Saya memandang pria ini dengan rasa kasihan yang mencampur adukan kemarahan. Sampai detik ini, otaknya masih berpikir ini semua cuma deretan angka utang. Dia tak pernah paham bahwa yang dia curi bukan sekadar rupiah, tapi memori orang tuaku, rasa amanku, dan fondasi moral sebagai manusia. Tiba-tiba ponsel pengacara Kusuma berdering, panggilan dari rumah sakit. Wajahnya menegang. Laras lapor. Ibu Lita baru saja kabur dari rumah sakit, membawa kabur tas dokumen milik Tiara. Hendra pucat pasi, di dalamnya ada, apa? Salinan tes DNA dan akta jual beli villa warisan di Malang. Hendra buru-buru menelepon ibunya, tapi nomornya tidak aktif. Tiara kemudian menelepon dari nomor Laras sambil menangis meraung-raung. Mas, ibu ninggalin pesan di WhatsApp. Dia bilang kalau semua anak-anaknya sudah tidak menganggapnya ibu, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanpa membuang waktu, Hendra berlari ke mobilnya. Saya hendak menyusul tapi, pengacara Kusuma menahan lenganku. Biar polisi yang melacaknya dari GPS. Tapi, ibu mertuaku membawa aset Tiara. Kalau dia menghancurkannya, rantai hukumnya putus. Kami berbagi tugas. Hendra ke rumah Lita di Darmo, Laras tetap di RS, menjaga bapak, sementara saya, Tiara, yang menyusul, dan aparat kepolisian, meluncur ke sebuah rumah petak kosong di daerah Sidoarjo yang dulu kerap dipakai. Ibu Lita menaruh barang bekas. Di dalam mobil polisi, Tiara duduk mematung dengan mata sembab. Mbak Fania, kalau ibu beneran menghabiskan uang warisan ayah kandungku,
Apa aku bisa memenjarakannya? Saya menatapnya dari kaca spion tengah. Tanya ke pengacaramu, tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu punya nyali untuk tidak memaafkannya? Lagi, Tiara menunduk, dulu aku benci sama Mbak, aku pikir Mbak pelit. Orang kaya tapi nggak mau bantu kesulitan keluarga mertua. Sekarang aku baru sadar, selama ini kami sekeluarga tak pernah peduli apakah Mbak rela atau tidak. Kami cuma merampok. Saya tak menjawab. Permintaan maaf terlambat tak bisa memutar waktu. Tapi setidaknya, mata Tiara telah terbuka. Ketika kami mendobrak rumah petak di Sidoarjo itu, tercium bau asap menyengat. Di tengah ruang tamu kosong, Ibu Lita duduk berjongkok menghadap tongseng, berisi kobaran api. Kertas-kertas mulai gosong jadi abu. Saya menerjang dan melempar selimut bekas ke atas tong itu hingga apinya mati. Ibu Lita melompat, kaget. Ngapain kamu kesini? Dia mendekap sebuah map coklat di dadanya. Ini, urusanku dan anak gadisku. Tiara maju selangkah dengan tatapan sedingin es. Bukan, itu warisan bapak kandungku. Ibu Lita menangis. Ibu pakai uangnya juga, buat nolong suamimu, buat menolongku atau menutupi kedok perselingkuhan ibu? Tiara menjerit parau. Ibu merasa berhak mengatur seluruh hidupku cuma karena ibu menyusuiku? Ibu menjual aset ayahku tanpa seizinku. Ibu Lita hancur, kakinya lemas. Namun melihat saya berdiri di sana, matanya menyorotkan kebencian. Kamu puas sekarang, Fania? Kamu bikin anak lelakiku melawanku, anak perempuanku memusuhiku, suamiku stroke, kakak iparku masuk penjara. Semua, gara-gara kamu menolak cuci piring malam itu. Saya terpaku. Di tengah bukti pemalsuan miliaran rupiah, pencurian, dan manipulasi. Wanita tua ini masih meyakini tragedi ini terjadi murni karena tumpukan piring kotor. Bukan karena saya nggak mau cuci piring, Bu, sahutku, tegas. Tapi karena malam itu, untuk pertama kalinya saya berhenti menjadi budak, pesuruh di rumah ibu. Saya merebut map coklat dari dekapannya. Kali ini dia tak melawan. Ibu pikir asal bisa teriak paling keras, kami semua bakal tunduk. Ibu pikir kata keluarga adalah kartu sakti untuk memaklumi maling. Tapi mulai hari ini, nggak ada lagi yang sudi menanggung dosa ibu. Tiara menambahkan sambil menghapus air mata. Aku akan serahkan ibu dan Tommy ke polisi, supaya anakku nanti nggak perlu belajar bahwa saling merampok adalah bentuk pengorbanan keluarga. Ibu Lita menjerit histeris hingga jatuh telungkup di lantai yang dingin. Tak ada satupun dari kami yang sudi memeluknya. Dia ditinggalkan sendirian bersama konsekuensi dari keserakahannya sendiri. Ketika dokumen sisa panggangan itu dicek oleh pengacara Kusuma, ada satu kejanggalan aneh. Di akta jual beli villa Malang tersebut, nama pembelinya bukanlah orang sembarangan. Orang yang membeli villa ayah kandungmu, pengacara Kusuma menatap Tiara, adalah Hendra Pratama. Semua orang terkejut. Hendra yang baru saja tiba menyusul, langsung pucat pasi melihat dokumen itu. Aku nggak pernah beli villa di Malang. Tiara juga menyela. Tanda tanganku di situ juga palsu. Saya menatap Ibu Lita. Ibu pernah lihat kertas ini? Ibu Lita menggeleng panik, lalu terdiam. Dulu, Tommy pernah bawa kertas minta tanda tangan Hendra dan Tiara, katanya untuk syarat KUR perusahaan. Aku kasih KTP mereka ke Tommy di rumah Pak Surya. Titik terang mulai menyala tajam di kepala pengacara Kusuma. Dia langsung menghubungi jaringan perbankannya untuk melacak rekening penampungan atas, penjualan villa Malang, penjualan tanah Mojokerto, dan uang pinjaman dari apartemen saya. 10 menit kemudian, laporannya masuk. Aliran dananya bermuara ke satu perusahaan cangkang. Namanya PT Sinar Bahari Makmur, SBM. Hendra pucat kaku, itu perusahaan tambang pasir milik Paman Surya. Anda yakin? Tanya Kusuma. Paman pernah menyuruhku mendesain logo perusahaannya 3 tahun lalu. Rantai kejahatan ini rupanya didalangi oleh mafia yang lebih besar. Pak Surya memeras keluarga adiknya sendiri, Bapak Budi, dengan rahasia anak haram Lita. Lalu dengan bantuan notaris Haryo dan Tommy yang butuh uang judi, Pak Surya menipu Ibu Lita, merampas apartemen Fania, menjual tanah warisan sepihak, dan melikuidasi villa milik ayah Tiara. Pak Surya adalah bos terakhir yang mengeksploitasi kepanikan keluarga ini. Tiba-tiba, ponsel Ibu Lita berbunyi. Tertera nama, Pak Gunawan, mantan akuntan. Ibu Lita buru-buru mau mematikannya, tapi Tiara merebutnya dan meloudspeaker. Panggilan itu terdengar suara pria serak berwibawa. Bu Lita, Anda di mana? Ibu Lita gemetar tak berani bicara. Dokumen di brankas terbongkar tidak masalah. Bawa akta pengalihan saham PT SBM ke Pelabuhan Tanjung Perak jam 6 pagi. Ini, kalau Anda tidak datang membawa surat itu, seluruh aset curian dan perusahaan pencucian uang ini akan sepenuhnya terdaftar atas nama Anda. Telepon diputus, kami semua terdiam ngeri. Pak Gunawan, dia adalah mantan.
Akuntan di bengkel bubut milik Bapak Budi, 20 tahun lalu, yang kabur. Setelah menggelapkan dana bengkel hingga bangkrut, saya menatap Ibu Lita. Pria ini, siapa dia sebenarnya? Ibu Lita menunduk malu hingga menyentuh lantai. Dia adalah ayah kandung Tiara yang asli. Fakta ini seperti bom atom yang meruntuhkan segalanya. Ternyata Lukman yang diklaim sebagai ayah Tiara hanyalah tameng. Ibu Lita memanipulasi tes DNA Tiara dan Hendra yang membuktikan mereka beda ayah untuk memeras harta peninggalan Lukman. Padahal, ayah kandung Tiara sebenarnya adalah Gunawan, si penipu ulung, yang telah menghancurkan bisnis suaminya dulu, dan kini kembali untuk memeras seluruh aset keluarga ini menggunakan Pak Surya dan Tommy sebagai pion-pionnya. Ibu Lita diposisikan sebagai boneka kambing hitam. Jika polisi turun tangan, seluruh bukti tanda tangan dan akta direksi mengarah mutlak pada Ibu Lita. Gunawan akan melenggang bebas dengan uang puluhan miliar. Pukul 05.40 pagi, kami tiba kembali di dermaga pelabuhan Tanjung Perak. Ibu Lita berjalan gemetar sendirian membawa map coklat sisa bakaran, sementara saya, Hendra, dan puluhan reserse berpakaian sipil bersembunyi di balik barisan truk, kontainer beku. Sebuah Toyota Alphard Silver berhenti. Pria tua berambut perak turun. Wajahnya sangat mirip dengan garis wajah Tiara. Gunawan. Dia tertawa renyah melihat Ibu Lita. Akhirnya datang juga. Serahkan sahamnya, dan aku akan bebaskan kamu. Ibu Lita terisak, anakku Tiara. Apa kau mau menyelamatkannya juga? Gunawan tersenyum dingin. Dia sudah 30 tahun, bisa cari, makan sendiri. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ibu Lita. Bertahun-tahun dia melacurkan nurani demi melindungi aib anak perempuannya, tapi pria yang menabur benih itu justru tak peduli sama sekali. Gunawan merampas map itu kasar lalu berbalik ke mobilnya. Namun reserse menyergapnya dari segala arah. Gunawan terpelanting, koper di tangannya terlempar jatuh. Lembaran cek dan dokumen transaksi berhamburan ditiup angin laut. Di antara tumpukan kertas itu, pengacara Kusuma menemukan sebuah amplop berisi draft perjanjian jual beli apartemen Pakuwon milik saya, bukan atas nama Darmawan, bukan atas nama Pak Surya. Nama pembeli akhirnya adalah Hendra Pratama. Saya menoleh menatap Hendra. Dia kaku seperti dipaku ke aspal. Gunawan yang ditekan kepalanya oleh polisi ke kap mobil tertawa mengejek. Kamu pikir suamimu, ini korban suci, Fania? Hendra berteriak, tanda tangan itu palsu. Tapi salah satu penyidik menyalakan voice recorder yang jatuh dari saku Gunawan. Terdengar suara Hendra setahun yang lalu, berbincang dengan Gunawan. Pak Gun, kalau apartemen Fania bisa dibalik nama ke saya dulu, saya bisa agunkan ke bank, tanpa sepengetahuan Fania. Bapak urus jalur dalam notarisnya, tapi pastikan, Fania tidak akan pernah bisa melacaknya kembali. Aku mendengar rekaman itu dengan sangat tenang. Perih di dadaku menjalar pelan, mematikan seluruh urat nadiku. Selama ini aku berharap dia hanyalah pria bodoh yang disetir ibunya. Ternyata, dia secara sadar merencanakan perampokan apartemenku dengan perhitungan yang sangat sistematis. Hendra melangkah maju, air matanya jatuh. Fania, rekaman itu diedit. Saya menatap lurus ke matanya. Aku cuma tanya satu hal. Apa kamu pernah setuju membalik nama apartemenku ke namamu tanpa sepengetahuanku? Hendra bungkam. Gunawan tertawa. Dia nggak berani jawab kan? Saya tersenyum getir. Tidak perlu dijawab, karena kamu selalu menganggap harta istrimu adalah hak suamimu. Apa yang milik menantu berhak diatur mertua. Aku cuma sapi perah yang disuruh diam demi keharmonisan rumah tangga. Iya, kan? Hendra berlutut di tanah pelabuhan yang basah oleh sisa hujan. Tapi aku tak melihatnya lagi. Semua berakhir di tangan hukum. Gunawan, Pak Surya, Haryo sang notaris, dan Tommy diseret ke meja hijau atas tindak pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen, negara, dan sindikat penipuan berencana. Ibu Lita sebagai pihak yang dikelabui namun turut memfasilitasi penipuan dan menggunakan data palsu, dijatuhi hukuman, yang diringankan berkat status justice kolaborator, namun hartanya disita negara. Hukuman terberatnya bukan penjara, melainkan diabaikan oleh anak-anak kandungnya sendiri. 3 hari setelah penyergapan, pengacara Kusuma menghubungiku. Sertifikat apartemen asliku selamat, pinjaman 2 miliar ke bank dibatalkan secara hukum, dan jual beli ilegal ke Dharma Wangsa Group dinyatakan batal demi hukum. Saya kembali ke kantor pengacara Kusuma, menyentuh sertifikat tanah bersampul. Hijau itu, mau kamu sewakan lagi? Tanya pengacara Kusuma. Saya akan jual, Om. Laras yang menemaniku kaget. Sayang banget, Van. Itu kenang-kenangan orang tuamu. Menyimpan rumah tidak berarti menjaga memori orang tuaku. Menjualnya juga bukan berarti pengkhianatan. Saya menjual apartemen Pakuwon indah itu kepada pasangan suami istri muda,
seharga 4 miliar. Lebih rendah dari harga pasar, tapi pembelinya transparan dan bebas sengketa. Saya menggunakan uangnya untuk membeli townhouse kecil yang menyatu dengan studio desain baru saya, sebagian di deposito, dan sebagian lagi saya dirikan sebagai yayasan beasiswa, atas nama orang tua saya untuk mahasiswi. Desain interior dari keluarga tak mampu mengubah aset trauma menjadi kebaikan, rasanya jauh lebih membebaskan. Seminggu kemudian, Hendra menemui saya di sebuah kafe di tepi Sungai Kalimas, menyerahkan surat kesepakatan perceraian yang sudah ia tanda tangani. Dia kurus, kering, matanya cekung. Ibu bilang kamu sengaja jual apartemen itu untuk balas dendam pada kami, ucapnya lirih. Saya tertawa pelan. Aku menjualnya untuk memulai hidup baru. Hendra menunduk, andai malam itu ibu tidak mengusirmu karena cuci piring. Apa kita masih punya kesempatan? Saya meminum kopiku, perlahan. Tidak, karena kehancuran ini sudah dimulai jauh sebelum malam itu. Hendra bangkit dan berjalan pergi. Saya tidak menangis, karena perpisahan sejati kadang tak butuh air mata, melainkan sekadar kejernihan akal sehat untuk tidak kembali ke tempat kita membuang diri kita sendiri. Bapak Budi pulih dari stroke. Ia mengembalikan sisa uang 800 juta kepadaku. Saya hanya mengambil 500 juta yang murni hak asuransi orang tuaku, 300 juta sisanya kuberikan untuk biaya perawatannya, karena aku menolak mengambil uang hasil pemerasan Pak Surya. Tiara menceraikan Tommy. Ia membawa anaknya tinggal di sebuah kos kecil, bekerja sebagai staf akuntansi di pabrik sepatu. Untuk pertama kalinya, ia membayar cicilan utang pinjol pribadinya dengan keringat sendiri, tanpa bantuan ibu atau kakaknya. Setengah tahun kemudian, studio desainku resmi dibuka. Laras membantuku, menggantung papan nama kayu di depan pintu, Fania Interior, tanpa embel-embel, nama suami atau keluarga mertua. Sore itu, diterangi cahaya keemasan matahari Surabaya, saya melihat draft desain yang berserakan di atas meja. Saya teringat malam di mana saya dilempar koper karena menolak mencuci tumpukan piring berlemak. Kala itu Ibu Lita menyuruh saya berlutut sadar diri jika mau pulang. Hendra menyuruh saya mengalah. Sekarang, saya sadar, kesalahan terbesar saya adalah terlalu lama mengalah. Membiarkan harga diri diinjak demi sebuah ilusi bernama keutuhan keluarga. Namun akhirnya, apartemen yang mereka perebutkan sudah kujual. Rumah tempat mereka mengusirku tak akan pernah kusinggahi lagi. Saya membeli rumahku sendiri, membuka pintuku sendiri, menyalakan lampuku sendiri, dan menentukan siapa yang pantas duduk di meja makanku sendiri. Pada akhirnya, pemaafan tidak melulu berarti kembali berpelukan dan menangis bersama. Pemaafan yang sejati adalah ketika kita mampu melangkah menjauh, membangun hidup yang damai dan bermartabat, tanpa harus menjelma menjadi monster, serakah seperti orang-orang yang pernah menyakiti kita. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini kisah kita berakhir. Mungkin setelah membaca perjalanan panjang ini, ada berbagai perasaan yang mengganjal di hati. Ada yang iba pada perempuan yang terlalu lama berkorban. Ada yang menyayangkan hancurnya sebuah keluarga yang harusnya bisa hidup tenang. Andai saja tahu batas, cukup. Satu hal yang saya yakini, yang menjaga keutuhan rumah bukanlah tembok yang megah atau harta yang berlimpah, melainkan rasa saling menghargai. Di saat rasa hormat itu hilang, satu ranjang pun terasa seperti dua benua yang terpisah. Uang memang segalanya, tapi kedamaian tidur di malam hari hanya bisa dibeli oleh uang yang halal dan hati yang bersih. Pengorbanan untuk keluarga adalah ibadah, tapi mengatasnamakan cinta keluarga untuk membenarkan penipuan, merampas hak orang lain, dan bersembunyi di balik kata sementara, adalah akar dari malapetaka. Bagi orang tua, warisan terbaik bukanlah tanah atau emas, melainkan karakter dan harga diri. Anak yang diajari bekerja keras pantang memakan hak orang, tidak akan pernah benar-benar miskin. Bagi seorang anak, berbakti bukan berarti menutup mata atas kejahatan orang tua. Menegur kesalahan dengan cara yang baik, justru adalah bentuk cinta yang paling menyelamatkan. Kebaikan dan sikap memaklumi yang tak punya batas akan selalu mengundang parasit. Terkadang, menolak permintaan yang salah dan berani berkata tidak pada keluarga sendiri membutuhkan nyali yang luar biasa besar, tapi dari sanalah martabat dan kewarasan kita terlindungi. Jika hari ini Anda masih memiliki keluarga untuk pulang, memiliki orang tua untuk ditelepon, dan pasangan yang menghargai Anda dengan tulus, genggamlah erat-erat. Hargailah sebelum kehilangan mengajarkan maknanya dengan cara yang menyakitkan. Semoga dari kisah Fania ini, kita belajar bahwa kebaikan hati kita tidak boleh menjadi senjata yang dipakai orang lain untuk merusak kita. Karena pada akhirnya, apa yang kita tanam, baik itu kebohongan yang rapi maupun kejujuran yang pahit,
pasti akan kita tuai buahnya di kemudian hari. Terima kasih telah membaca hingga tuntas. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat serakah, dan selalu dikelilingi oleh keluarga yang saling memuliakan, bukan saling memanfaatkan.